Sang miliarder berpura-pura pergi ke luar negeri, namun justru menemukan apa yang dilakukan pengasuh terhadap anak-anaknya. Arjuna Wicaksono, seorang raja properti yang kekayaannya mencapai lebih dari 4,5 triliun rupiah, menolak untuk percaya pada kelemahan manusia. Baginya, dunia adalah papan catur raksasa, di mana emosi hanyalah sebuah kesalahan perhitungan. Di usianya yang baru 36 tahun, ia sudah menguasai cakrawala kota Jakarta. Gedung-gedung pencakar langitnya yang terbuat dari kaca dan baja menjulang bagaikan monumen ambisinya yang tak terbendung, membelah awan dengan kedinginan yang sama seperti saat ia memutus ikatan sentimental manapun. Kesuksesan finansialnya tak terbantahkan, ganas dan tanpa ampun. Namun, kehidupan pribadinya adalah padang tandus yang menyedihkan. Mensyahan Arjuna, yang terletak di kawasan paling eksklusif dan terjaga di Menteng, Jakarta Pusat, adalah cerminan sempurna dari jiwanya. Sebuah bangunan megah, sebuah kemenangan desain arsitektur modern yang didominasi marmer hitam, beton poles, dan jendela-jendela kaca raksasa. Tidak ada foto keluarga, tidak ada warna-warna hangat, tidak ada kekacauan alami yang menandakan sebuah tempat dihuni dengan kebahagiaan. Untuk semua maksud dan tujuan, itu adalah benteng mewah, indah namun menakutkan dalam kesunyiannya. Sebuah mausoleum seluas 3.000 m yang dirancang untuk memukau dunia dan mengisolasi pemiliknya. Kesunyian yang mencekam itu hanya sesekali dipecahkan oleh tangisan tertahan yang berasal dari sayap barat kediaman. Di sana, dalam sebuah kamar besar yang lebih mirip etalase toko mainan mewah daripada kamar anak-anak, tinggallah Raka dan Bayu. Si kembar berusia 2 tahun dengan rambut hitam lebat dan mata besar itu adalah satu-satunya kenangan hidup dari Kartika, istri Arjuna. 2 tahun sebelumnya, kehidupan telah menagih harga tertinggi yang bisa dibayangkan dari sang konglomerat. Kartika meninggal dunia akibat komplikasi tak terduga saat melahirkan. Di detik yang sama ketika Arjuna mendengar tangisan pertama anak-anaknya, monitor jantung istrinya mengeluarkan bunyi panjang yang memekakan telinga dan menghancurkan kenyataannya untuk selamanya. Sejak malam itu, hati Arjuna tertutup sepenuhnya. Rasa sakit menelannya dengan begitu dahsyat sehingga satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah memotong segala perasaan dari dalam dirinya. Ia berlindung di balik bisnisnya, melipat gandakan kekayaannya secara obsesif, bekerja 18 jam sehari. Ia mencintai anak-anaknya, itu tidak diragukan lagi di alam bawah sadarnya. Tetapi melihat mereka adalah mengintip ke dalam jurang rasa bersalah dan kepedihan. Setiap kali ia menatap mata polos si kembar, ia melihat kematian wanita yang dicintainya. Akibatnya, Arjuna menjadi hantu di rumahnya sendiri. Ia adalah penyedia yang sempurna, memastikan anak-anak tidak kekurangan apapun secara materi. Namun sebagai ayah, ia adalah sosok yang jauh, sebuah bayangan berbalut setelan jas mahal yang muncul 5 menit di pagi hari dan menghilang sebelum anak-anak bangun dari tidur siang mereka. Perawatan Raka dan Bayu telah didelegasikan kepada pintu putar pengasuh dan perawat silih berganti. Tidak ada yang bertahan lebih dari sebulan. Suasana di rumah begitu tegang dan aturan Arjuna begitu diktator sehingga mereka akhirnya mengundurkan diri, tercekik oleh tekanan. Arjuna menuntut keheningan mutlak saat ia berada di kediaman, melarang mainan berada di luar area yang ditentukan, dan menuntut laporan harian tentang pola makan dan tidur anak-anak, dibacakan seolah-olah itu adalah laporan keuangan. Pak Wicaksono, kata sang kepala rumah tangga, Bu Sari, seorang wanita tua berwajah tegas, saat memasuki ruang kerja Arjuna yang luas. Langkahnya nyaris tak bersuara di atas karpet Persia. Mbak Ningsi baru saja membereskan barang-barangnya. Dia meninggalkan surat pengunduran dirinya di meja dapur. Katanya dia tidak sanggup lagi menanggung kesunyian rumah ini 1 hari pun. Arjuna tidak mengalihkan pandangannya dari dokumen-dokumen hukum di hadapannya. Wajahnya yang bertulang tegas dan bermata tajam tidak menunjukkan secuil pun keterkejutan. Bayarkan pesangonnya dan tambahan 1 bulan gaji untuk ketidaknyamanan ini. Suruh sopir mengantarnya kemanapun yang dia butuhkan, jawabnya dengan suara berat dan monoton, sambil membubuhkan tanda tangan sempurna di atas kertas. Hubungi agensi.
Katakan pada mereka untuk mengirim kandidat baru besok pagi-pagi sekali. Dan kali ini pastikan mereka mengerti bahwa aku mencari efisiensi, bukan seseorang yang datang untuk berteman. Anak-anakku butuh pengawasan dan disiplin, bukan belas kasihan. Busari mengangguk perlahan, menyembunyikan kesedihannya di hadapan kedinginan pria yang pernah dikenalnya penuh semangat hidup. Dalam kurungan mewah mereka, Raka dan Bayu tumbuh dikelilingi kemewahan namun dihukum oleh kesendirian. Mereka memiliki pakaian terbaik, guru-guru terbaik, dan menu makan yang diatur ketat oleh ahli gizi. Tetapi mereka kekurangan makanan paling vital bagi seorang anak, sentuhan manusia, kehangatan pelukan, tawa spontan yang lahir dari rasa aman karena dicintai. Mereka adalah anak-anak pendiam yang bermain secara mekanis dengan balok-balok kayu di kamar mereka yang luas, seringkali menatap ke arah pintu, menunggu sesuatu yang tidak mereka tahu bagaimana cara memintanya. Seseorang yang mampu memecahkan dinding kaca tak kasat mata yang memisahkan mereka dari dunia. Keesokan paginya, cuaca kota terbangun kelabu dan hujan, cerminan sempurna dari keadaan abadi Mensyah Wicaksono. Arjuna duduk di ruang makan utama menyesap kopi hitam sambil membaca berita keuangan di tabletnya. Tepat pukul 8, suara interkom berbunyi pelan. Pak Wicaksono, kandidat baru dari agensi sudah tiba, suara Busari mengumumkan melalui pengeras suara. Suruh dia masuk ke ruang kerja saya. Saya akan ke sana dalam 2 menit. 5 menit kemudian, Arjuna melewati pintu ganda kayu jati ukir ruang kerjanya. Duduk di tepi salah satu kursi kulit, dengan tangan saling bertautan di pangkuannya, ada Melati Purnama. Berbeda dengan wanita-wanita berwajah kaku dan bergaya pengasuh Eropa yang biasa dikirim agensi, Melati memancarkan kehangatan yang langsung terasa. Usianya 26 tahun, berasal dari Yogyakarta, dan sikapnya, meskipun sopan dan terdidik, tidak menunjukkan kegugupan yang melumpuhkan seperti yang biasa dialami kebanyakan orang di hadapan sang konglomerat. Ia mengenakan blus putih sederhana dan rok gelap, tanpa perhiasan, dengan rambut coklat dikepang rapi. Matanya yang gelap dan dalam memancarkan perpaduan kecerdasan dan kedamaian yang tak tergoyahkan. Arjuna duduk di balik meja kerjanya yang besar, mengamatinya dengan tatapan yang bisa mengintimidasi eksekutif manapun di SCBD. Mbak Melati, saya sudah membaca berkas Anda. Arjuna memulai tanpa repot-repot menyapa, nadanya tajam seperti es. Referensi Anda sempurna, tapi saya ingin memperjelas semuanya sejak detik ini. Ini bukan tempat penitipan anak biasa. Waktu saya bernilai ratusan juta rupiah per menit dan saya tidak punya toleransi untuk kesalahan, sentimentalisme murahan, atau krisis emosional dari karyawan saya. Melati menatapnya lekat-lekat tanpa berkedip. Saya memahami sepenuhnya, Pak Wicaksono, jawabnya dengan suara lembut namun tegas, dengan sedikit aksen yang memberikan musikalitas yang absen di rumah ini. Saya di sini untuk melakukan pekerjaan saya. Pekerjaan Anda, lanjut Arjuna sambil menyandarkan siku di atas meja, adalah menjaga Raka dan Bayu tetap aman, bersih, makan tepat waktu, dan tenang. Saya tidak mau ada keributan di lorong, tidak mau ada kekacauan di area umum. Anda akan mengenakan seragam rumah setiap saat. Tujuan Anda adalah efisiensi. Anda bukan ibu dari anak-anak saya. Anda adalah pengasuh mereka. Jangan melewati batas itu. Jika Anda tidak bisa hidup di bawah aturan-aturan ini, pintunya terbuka sekarang juga. Alih-alih menciut, seulas senyum penuh kasih yang sangat tipis, nyaris tak terlihat, muncul di bibir Melati. Ia telah melihat rasa sakit di tatapan Arjuna. Meskipun sikapnya arogan dan memusuhi, sang wanita muda tidak melihat seorang tiran. Ia melihat seorang pria yang ketakutan dan hancur di dalam. Saya tidak akan melewati batas tugas saya, Pak, tetapi tugas saya termasuk kesejahteraan menyeluruh anak-anak. Saya menerima aturannya, katanya dengan penuh keyakinan. Bagus. Busari akan menunjukkan kamar Anda dan menyerahkan seragamnya. Mulai sekarang. 1 jam kemudian, Melati memasuki sayap barat. Ia mengenakan seragam klasik yang diwajibkan rumah ini. Gaun hitam rapi,
celemek putih bersih dengan detail di bagian kerah, dan rambut diikat sempurna. Di tangannya ia memegang sepasang sarung tangan karet kuning yang mencolok, siap untuk mensterilkan area bermain sesuai protokol kebersihan ketat Mensyahn. Ketika ia membuka pintu kamar si kembar, hatinya mencelos. Ruangan itu sangat besar dan indah, dengan rak-rak penuh mainan yang tersusun nyaris milimetris. Di tengah karpet besar, duduk saling memunggungi, ada Raka dan Bayu. Mereka mengenakan kemeja putih kecil dan overall jeans biru. Keduanya memegang mainan, tetapi tidak bermain. Wajah mereka memantulkan sikap apatis yang tidak wajar untuk anak seusia mereka. Tidak ada teriakan sambutan, tidak ada rasa ingin tahu saat melihat orang asing masuk. Hanya keheningan yang berat. Melati meletakkan sarung tangan kuning di atas meja terdekat. Menjaga jarak profesional, ia berlutut perlahan di atas karpet, merendahkan diri hingga sejajar dengan mata anak-anak. Ia tidak memaksa pendekatan, hanya duduk di sana, menyilangkan kaki, dan mengambil sebuah balok kayu berwarna-warni yang ada di lantai. Ia mulai menumpuk balok satu persatu, sambil bersenandung melodi yang sangat lembut dan manis, sebuah lagu Nina Bobo dari tanah kelahirannya. Suara merdunya yang penuh kelembutan tulus memecah udara steril kamar itu. Perlahan, Bayu, yang lebih penasaran dari keduanya, menolehkan kepalanya. Mata besarnya yang jernih terpaku pada wanita yang bernyanyi. Raka tidak lama kemudian mengikuti saudaranya. Melati tidak menekan mereka. Ia membiarkan rasa ingin tahu kanak-kanak memenangkan pertarungan. Ia menggelindingkan sebuah bola kain kecil dengan lembut ke kaki Bayu. Anak itu menatap bola, lalu menatap Melati, dan dengan rasa malu yang luar biasa mengambilnya dengan tangan mungilnya dan mendorongnya kembali. Melati tersenyum lebar, senyuman cerah dan hangat yang menerangi wajahnya dan secara otomatis seluruh kamar yang luas dan dingin itu. Ia menangkap bola dan membuat gestur terkejut kecil yang memicu sesuatu yang ajaib. Sesuatu yang belum pernah didengar Mensyahn Wicaksono selama berbulan-bulan. Bayu mengeluarkan tawa kecil. Sebuah gelak tawa nyaring, murni, dan sebening kristal. Raka, bersemangat oleh suara itu, merangkak cepat ke arah mereka dan bergabung dalam lingkaran. Dalam waktu kurang dari 15 menit, Melati sudah duduk di lantai dengan gaun hitamnya yang kusut, membiarkan si kembar mengurai kepangannya sementara ketiganya tertawa terbahak-bahak. Anak-anak itu, yang haus kasih sayang, bergelayutan padanya bagaikan orang tenggelam pada pelampung. Melati merangkul mereka dengan kedua lengannya, memberikan pelukan nyata dan panjang pertama yang mereka terima dalam waktu yang sangat lama. Dari lorong, Bu Sari mengamati pemandangan itu melalui pintu yang sedikit terbuka. Setetes air mata diam-diam mengalir di pipi keriput sang kepala rumah tangga. Cahaya telah kembali memasuki Mensyahn Wicaksono, meskipun sang pemilik, terkurung dalam menara kaca dan keangkuhannya, belum menyadarinya. Devina Hartono melangkah melewati ambang pintu Mensyahn Wicaksono dengan sikap seseorang yang merasa dirinya penguasa dunia. Ia adalah tunangan Arjuna, seorang wanita mempesona yang lahir di puncak kalangan sosialita Jakarta, yang kecantikan dinginnya bersaing sempurna dengan arsitektur rumah itu. Hubungannya dengan sang konglomerat lebih merupakan kesepakatan kekuasaan dan status daripada romansa yang penuh gairah, dua kerajaan finansial yang ditakdirkan untuk bersatu. Bagi Devina, si kembar Raka dan Bayu tidak lebih dari kerusakan tambahan, gangguan berisik yang harus ia hadapi begitu cincin berlian 5 karat berubah menjadi akta nikah. Terbiasa dengan rumah yang menjadi kuil keheningan mutlak saat Arjuna tidak ada, Devina mengerutkan kening saat mendengar suara yang tidak biasa ketika berjalan di lorong marmer menuju ruang utama. Itu adalah tawa nyaring, kanak-kanak, dan penuh keriuhan yang tak terkendali. Gaungnya bergema dari taman dalam. Penasaran dan kesal dengan pelanggaran terang-terangan terhadap aturan Mensyahn, Devina mendekati jendela-jendela kaca besar yang menghadap ke taman secara diam-diam. Apa yang dilihatnya membuat darahnya mendidih karena kemarahan. Melati, karyawan baru yang baru sedikit diceritakan kepadanya, duduk di rumput yang terawat sempurna dengan celemek putih sedikit ternoda tanah.
Si kembar berlarian di sekelilingnya mengejar gelembung sabun yang ditiup gadis itu ke udara. Raka tersandung dan jatuh berlutut, tetapi alih-alih pecah dalam tangisan ketakutan seperti yang biasa ia lakukan dengan pengasuh-pengasuh sebelumnya, ia menatap Melati, yang memberikannya senyuman lebar dan membuka lengannya. Anak itu berdiri sambil tertawa dan berlari berlindung dalam pelukan wanita itu sementara Bayu bergabung dalam pelukan bersama. Devina merasakan tusukan tajam di perutnya. Itu bukan naluri keibuan, itu adalah naluri teritorial yang murni dan mutlak. Ia pernah mencoba mendekati anak-anak beberapa kali di depan Arjuna, memaksakan senyum dan menawarkan mainan mahal, tetapi si kembar selalu menolaknya, bersembunyi di balik perabotan. Melihat seorang karyawan biasa, seorang wanita dari latar belakang sederhana berbalut seragam pelayan, mendapatkan kesetiaan mutlak pewaris Wicaksono dalam hitungan minggu, membunyikan alarm di kepalanya. Melati bukan hanya mengasuh anak-anak, ia sedang mengambil kendali emosional atas rumah ini. Dan bagi seorang wanita manipulatif seperti Devina, itu adalah ancaman langsung terhadap kerajaan masa depannya. Malam itu juga, Arjuna dan Devina makan malam di ruang makan kayu jati yang luas di Mensyahn. Meja yang cukup besar untuk 20 orang itu hanya ditempati mereka berdua, diterangi cahaya redup lampu kristal gantung. Arjuna memeriksa email di ponselnya dengan pikiran yang melayang jauh ketika Devina memutuskan bahwa inilah saat yang tepat untuk menanam benih. Sayang, Devina memulai dengan suara lembut, beludru, yang dirancang untuk membelai ego sang miliarder. Kamu tahu kan bahwa aku hanya peduli dengan kesejahteraanmu dan keluarga kita di masa depan? Arjuna mengangkat pandangan dari layar, mata gelapnya menunjukkan sedikit ketertarikan. Ada apa, Devina? Langsung saja ke intinya. Kamu tahu aku benci basa-basi. Dia menghela napas, berpura-pura sangat khawatir, dan meletakkan cangkir tehnya di atas meja dengan anggun. Ini tentang pengasuh baru, Melati. Aku sudah mengamati perilakunya beberapa hari terakhir saat kamu di kantor menangani tanggung jawabmu yang begitu besar. Arjuna, aku tidak ingin membuatmu cemas, tapi ada hal-hal yang tidak cocok. Penampilan bisa menipu. Apa maksudmu? Bu Sari sudah menyerahkan laporannya. Anak-anak makan tepat waktu dan rumah dalam keadaan rapi, jawabnya defensif, meskipun otot di rahangnya menegang. Sifat curiganya, sifat yang sama yang membuatnya mengumpulkan kekayaan 4,5 triliun rupiah, selalu waspada. Oh, tentu saja dia menjaga penampilan di depan kepala rumah tangga, kata Devina, mencondongkan tubuh ke depan, merendahkan nada suaranya seolah sedang mengungkap rahasia negara. Tapi hari ini aku datang lebih awal. Aku melihatnya di taman. Arjuna, cara dia memperlakukan anak-anak saat mengira tidak ada yang melihat, dia memanipulasi mereka, sengaja memanjakan mereka agar dirinya menjadi tak tergantikan. Tapi itu bukan yang terburuk. Arjuna meletakkan ponselnya telungkup di atas meja. Posturnya menjadi kaku. Bicara. Aku melihatnya berkeliaran di area pribadimu, Devina berbohong dengan kelancaran yang menakjubkan, menatap langsung ke mata tunangannya. Dia masuk ke ruang kerjamu, dan tempo hari ketika aku lewat dapur, dia sedang mengambil makanan menggunakan peralatan makan utama, memberikan anak-anak jajanan manis yang dilarang ahli gizi hanya untuk membuat mereka diam. Dan ketika Raka tidak mau menurutinya, aku melihat bagaimana dia memegang lengan anak itu dengan kekuatan yang tidak perlu. Anak itu menatapnya dengan ketakutan. Arjuna, ketakutan yang dia samarkan sebagai kepatuhan saat kamu ada. Dia memanfaatkan kekayaanmu, kenyamanan rumah ini, dan menggunakan anak-anakmu untuk mengamankan posisinya. Keheningan yang mengikuti kata-katanya tebal dan mencekik. Arjuna tidak langsung berkata apa-apa. Pikiran analitisnya mulai memproses informasi. Di dunia korporatnya, pengkhianatan adalah hal sehari-hari. Orang selalu menginginkan sesuatu darinya. Uangnya, pengaruhnya, statusnya. Mengapa seorang pengasuh biasa akan berbeda?
Gagasan bahwa seseorang mungkin menyiksa anak-anaknya secara diam-diam dan menikmati kekayaannya di belakangnya membuat kemarahan yang dingin dan gelap bersarang di dadanya. Dinding es yang mengelilingi hatinya semakin mengeras. Jika apa yang kamu katakan benar, gumam Arjuna dengan suara yang bisa membekukan darah siapapun, aku akan memastikan dia tidak akan pernah bekerja lagi di kota ini. Aku hanya ingin melindungimu, sayang. Melindungi mereka? Bisik Devina, mengulurkan tangannya untuk membelai tangan Arjuna, menyembunyikan senyum kemenangan. Racun itu sudah masuk ke dalam sistem. Selama 3 hari berikutnya, Menshan Wicaksono berubah menjadi ladang ranjau tak kasat mata. Paranoia telah mengakar dalam di benak Arjuna. Terbiasa memiliki kendali mutlak atas setiap variabel dalam hidupnya, keraguan yang ditanam oleh Devina menggerogotinya dari dalam. Dari ruang kerjanya, ia mengamati monitor keamanan dengan intensitas obsesif, mencari gestur kasar apapun dari Melati, tatapan teror apapun di mata anak-anaknya. Namun kamera hanya menampilkan fragmen statis dari rutinitas harian. Melati di lorong, Melati di taman, Melati mendorong kereta dorong bayi kembar. Tidak ada suara di rekaman keamanan internal dan sudut-sudutnya sering meninggalkan titik buta, terutama di sayap barat dan ruang makan keluarga. Arjuna membenci ketidakpastian. Di dunia bisnis, ketika ia mencurigai penggelapan, ia melakukan audit mendadak. Di rumahnya, ia akan menerapkan logika kejam yang sama. Ia tidak akan mengonfrontasi karyawan itu berdasarkan asumsi. Ia membutuhkan bukti yang tak terbantahkan. Ia perlu melihat topeng sang pengasuh jatuh dengan matanya sendiri. Pada malam Kamis, Arjuna memanggil seluruh staf rumah ke lobi utama, para pembantu, juru masak, Busari, dan tentu saja, Melati. Arjuna berdiri di hadapan mereka, sempurna dalam setelan jas biru dongkernya, memancarkan otoritas yang menghancurkan. Saya mengumpulkan kalian semua pada jam ini karena telah muncul keadaan darurat yang tidak bisa dihindari di kantor saya di Singapura. Ia mengumumkan dengan suara lantang. Tatapannya menyapu kelompok itu hingga berhenti sedetik lebih lama dari yang diperlukan pada sang pengasuh. Terjadi kegagalan di salah satu merger properti kami di Singapura. Jet pribadi saya akan lepas landas besok pagi-pagi sekali dari Bandara Halim. Saya akan berada di luar negeri selama 1 minggu penuh, sepenuhnya tidak bisa dihubungi karena jadwal negosiasi yang sangat padat yang menanti saya. Bisikan pemahaman menjalar di antara para staf. Arjuna mengangkat tangan menuntut keheningan mutlak. Selama ketidakhadiran saya mengharapkan rumah ini berjalan dengan presisi militer yang sama seperti biasa. Busari, Anda bertanggung jawab atas administrasi umum. Dan Anda, Mbak Melati, Arjuna mengarahkan mata gelapnya yang dingin langsung ke Melati. Ya, Pak Wicaksono, jawabnya sambil melangkah maju dengan tangan saling bertautan dan ekspresi tenang, tidak terintimidasi oleh ketegangan suasana. Anda akan memiliki kendali penuh atas sayap barat dan anak-anak saya. Tidak boleh ada tamu. Tidak boleh ada perubahan pada menu makan mereka, tidak boleh ada keributan yang tidak perlu. Saya ingin Raka dan Bayu menjalani rutinitas mereka persis seperti biasa. Ingat aturan-aturan saya. Rumah ini dilengkapi dengan teknologi canggih dan meskipun saya berada di benua lain, tim keamanan eksternal saya akan tetap memantau area perimeter. Saya tidak akan mentolerir kelalaian. Apakah saya sudah jelas? Sepenuhnya jelas, Pak. Anda tidak perlu khawatir. Anak-anak akan dirawat dengan sempurna dan aman sampai Anda kembali, kata Melati. Dan untuk sesaat tatapannya memantulkan empati yang tulus, seolah berusaha menenangkan sosok ayah yang selalu absen yang ia lihat di hadapannya. Arjuna muak dengan tatapan itu. Manipulatif, pikirnya. Devina benar. Dia terlalu sempurna, terlalu tenang. Keesokan paginya, operasi dimulai. Menshan terbangun lebih awal. Mobil mewah Eropa Arjuna yang gagah terparkir di depan pintu utama, dengan bagasi terbuka dan sopir sedang memuat sepasang koper perjalanan eksklusif.
Arjuna menuruni tangga lebar sambil berpamitan kepada Devina, yang telah bermalam di rumah untuk mengamankan alibinya. Semoga perjalananmu lancar, sayang. Bereskan kekacauan di Singapura itu dan cepatlah pulang. Aku akan menjaga jarak seperti yang kamu minta, agar stafmu bekerja tanpa gangguan, katanya, memberikan ciuman di pipi sambil menikmati kemenangan yang sudah di depan mata. Arjuna mengangguk. Wajahnya adalah topeng yang tak terbaca. Sebelum naik ke mobil, ia menoleh ke arah balkon lantai 2. Di sana berdiri Melati, menggendong Bayu di satu lengan dan Raka di lengan lainnya, membantu mereka melambaikan tangan mungil untuk mengucapkan selamat tinggal kepada ayah mereka. Arjuna merasakan simpul pahit di tenggorokannya, mengangkat tangan dalam lambaian singkat dan kaku, naik ke kendaraan dan membanting pintu. Mesin menderu dan mobil meluncur melalui jalan kerikil yang panjang, melewati gerbang besi tempa yang memisahkan properti dari dunia luar. Melalui kaca spion, Arjuna melihat mansionnya semakin mengecil. Rencana sang miliarder sudah berjalan. Jebakan telah dipasang dengan sempurna. Semua orang di rumah percaya bahwa Tuan dan penguasa kerajaan Wicaksono akan menyeberangi Selat Malaka dalam beberapa jam ke depan. Tidak seorang pun menduga bahwa tujuan sebenarnya Arjuna bukanlah bandara internasional, melainkan sebuah motel yang gelap dan sunyi di pinggiran kota, tempat ia akan menunggu dengan sabar hingga malam tiba untuk melaksanakan fase akhir dari audit pribadinya. Ia akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan anak-anaknya ketika pintu tertutup dan sang pemilik triliunan rupiah menghilang. Interior kendaraan mewah itu adalah tempat berlindung dari kulit gelap dan keheningan kedap suara, terisolasi dari kekacauan kota Jakarta. Tetes-tetes hujan mengalir di kaca berwarna gelap, mendistorsi lampu-lampu neon dan sorot mobil lain menjadikan vas kabur warna-warna melankolis. Di kursi belakang, Arjuna Wicaksono tetap tak bergerak, bagaikan patung yang dipahat dari ketegangan dan keraguan. Posturnya kaku, bahu tegang di balik kain sempurna setelan jas biru dongkernya. Pikirannya, yang biasanya merupakan mesin sempurna yang dirancang untuk menghitung risiko finansial, memproyeksikan investasi, dan menghancurkan kompetisi korporat, kini menjadi pusaran paranoia. Kata-kata Devina bergema di kepalanya, berulang-ulang seperti gaung beracun yang tak bisa ia bungkam. Dia memanfaatkan kekayaanmu. Dia memanipulasi mereka. Anak itu menatapnya dengan ketakutan. Arjuna menutup matanya erat-erat, mengusap pelipisnya dengan jari telunjuk dan ibu jari. Kerajaan senilai 4,5 triliun rupiah yang telah ia bangun batu demi batu tiba-tiba terasa tak berguna. Sebuah benteng kosong yang tidak mampu melindungi dua-satunya manusia yang membawa darahnya. Ia telah menghabiskan 2 tahun terakhir melarikan diri dari rasa sakit kehilangan Kartika, mengubur dirinya hidup-hidup di bawah tumpukan kontrak dan rapat dewan direksi, yakin bahwa kedinginannya adalah perisai yang tak tertembus. Namun, hanya gambaran mental anak-anaknya, Raka dan Bayu, menderita dalam diam di tangan orang asing di dalam rumahnya sendiri, sudah cukup untuk membangunkan sesuatu yang kuno dan ganas di dalam dirinya. Sebuah naluri kebapakan yang murni dan mendalam yang ia kira telah ia amputasi bersama kemampuannya untuk mencintai. Ia melirik jam tangannya. 40 menit lagi menuju hanggar pribadi di Bandara Halim tempat pesawatnya menunggu dengan mesin menyala. Rencana awal adalah terbang ke properti terpencil di Puncak, Bogor, bersembunyi di sana selama beberapa hari dan memantau situasi dari jarak jauh, tetapi kegelisahan sedang mencekiknya. Di dunia bisnis, ketika ia mencurigai kecurangan, ia tidak menunggu auditor membawakan laporan berhari-hari kemudian. Ia sendiri yang mendobrak pintu dan memeriksa pembukuan. Mengapa ia harus bertindak berbeda jika menyangkut anak-anaknya sendiri? Gunawan, suara Arjuna membelah keheningan kabin dengan presisi pisau bedah. Sopir veteran yang telah bekerja untuk keluarga Wicaksono selama lebih dari 1 dekade itu menatap melalui kaca spion. Ya, Pak. Batalkan rencana penerbangan. Hubungi pilot dan bilang ada penundaan tanpa batas waktu. Dan putar balik di persimpangan berikutnya. Kita kembali ke Mensahn. Gunawan berkedip terkejut,
tetapi pelatihannya menguasai seketika. Segera, Pak Wicaksono. Kita masuk lewat pintu utama? Tidak, jawab Arjuna, suaranya mengambil nada gelap dan penuh perhitungan. Matikan lampu kendaraan saat memasuki area perimeter properti. Bawa aku ke jalur servis belakang, yang biasa dipakai truk pengiriman barang. Kamu akan menurunkanku di pintu masuk ruang bawah tanah dan kemudian pergi. Tidak seorang pun boleh tahu bahwa aku sudah kembali. Mobil berbelok tajam mengubah arah dan menyelam ke dalam malam yang berhujan, meninggalkan jalan menuju kawasan paling eksklusif kota. Perjalanan kembali terasa seperti keabadian. Arjuna merasakan adrenalin mulai memompa dengan kuat melalui nadinya. Ia mempersiapkan mental untuk yang terburuk. Ia membayangkan rumahnya berubah menjadi kekacauan, ruang koleksi teh langka dan kopi premium dijarah, Melati mengabaikan aturan, duduk di perabot desainernya, mungkin ditemani orang-orang asing, menertawakan sang konglomerat yang absen, sementara anak-anaknya menangis terkurung di kamar mereka yang raksasa dan dingin. Kebencian yang ia rasakan saat itu terhadap sang pengasuh adalah mutlak. Jika tuduhan Devina terbukti benar, ia akan memastikan secara pribadi untuk menghancurkan kehidupan wanita itu. Ketika mereka tiba di batas properti, hujan telah mereda menjadi gerimis halus dan dingin. Gerbang besi tempat raksasa pintu masuk utama menjulang di kejauhan, megah dan tertutup. Sopir mengikuti perintah dengan sempurna, membelok ke jalan sekunder yang diapit tembok batu tinggi dan vegetasi lebat, mematikan lampu sorot untuk melebur dengan kegelapan. Mobil berhenti dalam keheningan mutlak di depan sebuah pintu baja berat yang tertanam di dasar mensyahan. Arjuna turun dari kendaraan tanpa payung. Udara malam syarat dengan kelembapan dan aroma tanah basah. Dengan isyarat singkat, ia melepas sopirnya, menyaksikan mobil mundur perlahan hingga lenyap dalam bayangan. Ia sendirian. Pria paling berkuasa di sektor properti ibu kota berdiri di bawah hujan, hendak menyusup ke rumahnya sendiri. Ia mendekati panel keamanan tersembunyi di dinding, menggeser penutupnya dan meletakkan ibu jarinya di atas pemindai sidik jari. Sebuah lampu hijau kecil berkedip dan mekanisme kunci mengeluarkan bunyi klik yang dalam dan teredam. Arjuna mendorong pintu berat itu dan melangkah melewati ambang, memasuki terowongan servis mansionnya sendiri. Kontrasnya langsung terasa. Di belakang tinggal badai. Di depan membentang lorong bawah tanah yang terang sempurna dan steril, dirancang agar staf pemeliharaan bisa bergerak tanpa terlihat oleh penghuni rumah. Arjuna melangkah dengan hati-hati, sepatunya nyaris tak bergema di lantai beton poles. Ia merasa seperti hantu, sebuah spektrum yang menjelajahi isi perut kerajaan marmer dan kesunyiannya sendiri. Ia naik melalui tangga putar di zona servis, membuka pintu yang langsung menuju lorong belakang lantai 1. Perburuan telah dimulai, jebakan telah menutup, dan ia siap untuk menemukan mangsanya. Arjuna meluncur melalui lorong yang diselimuti remang-remang malam. Lampu-lampu utama mensyahan telah dipadamkan dan hanya lampu dinding kecil yang diprogram untuk memberikan penerangan keamanan minimal yang melemparkan bayangan panjang di atas lantai marmer hitam. Rumah itu tenggelam dalam keheningan yang pekat dan berat, keheningan buatan dan dipaksakan yang sama yang ia sendiri telah perintahkan selama berbulan-bulan. Tidak terdengar suara hujan, diblokir oleh kaca kedap suara, maupun dengungan peralatan dari dapur profesional yang luas. Dengan napas terkendali, ia maju hingga mencapai pintu ganda kayu jati masif ruang kerja pribadinya. Ia menggunakan kunci utamanya dan masuk tanpa menyalakan lampu kristal. Aroma familiar kayu jati halus, kulit tua, dan tinta langsung menyelimutinya. Ia menutup pintu di belakangnya, memastikan gerendel masuk tanpa suara, dan berjalan dalam kegelapan menuju meja kerjanya yang besar. Di balik panel palsu di dinding, yang ditutupi lukisan abstrak bernilai tinggi, terdapat otak sejati mensyahan ini, server keamanan internal, sebuah matriks yang bahkan penjaga perimeter luar pun tidak memiliki akses penuh. Arjuna memasukkan kodenya di papan tombol alfanumerik. Layar utama hidup, memancarkan cahaya dingin yang menerangi wajah tegangnya dan mata gelapnya yang dipenuhi kecemasan.
Selusin kotak muncul di monitor, menampilkan siaran langsung dari semua kamera tersembunyi resolusi tinggi yang tersebar di seluruh rumah. Arjuna mencondongkan tubuh ke depan, menumpukan tangan di atas meja, buku-buku jarinya memutih karena kekuatan cengkeraman. Pikirannya mengharapkan bencana. Hatinya, yang dilindungi oleh baju besi es, mengharapkan konfirmasi pengkhianatan. Audit visual dimulai. Pertama, ruang koleksi teh langka dan kopi premium. Monitor menunjukkan barisan-barisan sempurna koleksi yang tak tersentuh, terbenam dalam kegelapan bersuhu terkontrol. Tidak ada siapapun, tidak ada yang pecah, tidak ada tanda-tanda penyusupan. Ia beralih ke ruang tamu utama. Ia mencari kekacauan yang Devina jamin akan ia temukan. Ia mencari para pelayan mengadakan pesta rahasia di belakangnya atau melatih bersantai dengan kaki di atas meja kaca. Tidak ada. Barang-barang antik ada di tempatnya. Perabot desainer tetap bersih sempurna. Karpet-karpet Persia tidak menunjukkan satu kerutan pun. Rumah itu tampak seperti museum yang ditutup untuk malam hari, steril dan sempurna. Arjuna mengerutkan kening. Kebingungan mulai merembes menembus kemarahannya. Ia dengan cepat mengalihkan pandangan ke sayap barat, zona terlarang. Kamera lorong menunjukkan Busari menutup pintu kamarnya, beranjak istirahat. Semuanya mengikuti jadwal ketat yang ia sendiri telah rancang. Paranoia awal berbenturan dengan brutalnya realitas visual. Di mana Melati? Di mana anak-anaknya? Jari-jarinya melesat di atas panel kontrol, mengalihkan umpan ke kamera area ruang makan sekunder dan ruang bermain yang terletak dekat taman dalam. Di sana layar memantulkan kilatan cahaya hangat. Ada lampu yang menyala. Arjuna menyesuaikan kontras kamera dan bisa melihat gerakan. Melati ada di sana di layar. Ia tidak mengenakan pakaian yang tidak pantas, tidak ditemani orang asing. Ia mengenakan seragam hitam sempurnanya dengan celemek putih, bergerak ke sana kemari dengan keanggunan yang tenang. Di kamera yang tidak memiliki audio, ia melihatnya membungkuk di atas meja. Ia melihat si kembar duduk di kursi tinggi mereka, tetapi mereka tidak menangis, tidak ketakutan, dan tidak tampak ada tanda-tanda penganiayaan sekecil apapun. Bahkan, melalui butiran digital gambar malam, Arjuna menyadari sesuatu yang membuatnya benar-benar bingung. Anak-anak bergerak dengan penuh energi, mengangkat lengan kecil mereka dengan antusias. Disonansi antara kebohongan beracun Devina dan pemandangan damai di monitor membuat kepala Arjuna berputar. Ada yang tidak cocok. Di layar, tanpa suara, kenyataan tidak lengkap. Ia tidak bisa melihat detail wajah. Ia tidak bisa mendengar nada suara sang pengasuh. Otak analitisnya, yang terlatih untuk selalu curiga, berbisik bahwa mungkin semua itu hanyalah akting, sebuah fasad yang dijaga dengan hati-hati. Ia membutuhkan lebih dari sekadar gambar digital. Ia perlu menyaksikannya dengan inderanya sendiri. Dengan gerakan tiba-tiba, Arjuna mematikan layar. Kegelapan kembali menguasai ruang kerja. Ia menegakkan tubuh, mengancingkan kancing jas setelannya secara naluriah demi formalitas, dan bergerak menuju pintu. Ia membuka pintu ruang kerja hanya beberapa sentimeter. Pendingin udara sentral berdengung pelan di koridor, gumaman mekanis yang nyaris tak terdengar. Arjuna keluar ke lorong berjalan dengan kelambatan yang diperhitungkan, menempel ke dinding seperti pemburu yang mengintai mangsanya. Setiap langkah membawanya semakin dekat ke pintu ganda kaca buram yang memisahkan lorong utama dari area ruang makan harian, dari mana berasal seutas cahaya keemasan yang samar. Saat ia mendekat, keheningan mutlak yang telah ia paksakan di rumahnya selama 2 tahun panjang mulai retak. Bukan suara kaca pecah, bukan tangisan putus asa seorang anak yang ketakutan. Itu adalah sebuah suara yang membekukan Arjuna Wicaksono di tempat, meninggalkannya lumpuh hanya beberapa meter dari pintu ruang makan. Sebuah suara manis, merdu, dan penuh kesabaran tanpa batas mengambang di udara. Itu Melati. Ia berbicara dengan nada santai dan lembut, menirukan suara-suara karakter yang berbeda,
menceritakan sebuah kisah dengan antusiasme yang tulus. Dan kemudian pesawat kecilnya terbang langsung ke landasan pendaratan Raka. Terdengar suara sang pengasuh, hangat dan bergetar penuh semangat. Dan jawaban atas suara itu bagaikan kilat yang membelah kegelapan rumah menjadi dua. Sebuah suara yang belum pernah didengar Arjuna di dinding mansionnya sejak anak-anaknya masih bayi baru lahir. Itu adalah tawa ganda, tak terkendali, murni dan penuh kegembiraan yang meluap-luap. Raka dan Bayu tertawa terbahak-bahak. Gemak anak-anak itu memantul di langit-langit tinggi dan di dinding marmer, seketika menghancurkan mausoleum kedinginan yang telah dibangun Arjuna untuk melindungi dirinya dari dunia. Tidak ada teror dalam tawa itu, tidak ada manipulasi. Yang ada hanyalah kebahagiaan paling murni dan polos. Jantung Arjuna, yang selama berbulan-bulan hanya berdetak karena inersia dan ambisi, tersentak hebat di dadanya. Kemarahan dan paranoia yang telah mendorongnya kembali secara diam-diam lenyap, meninggalkan sebuah vertigo emosional yang mengguncang keseimbangannya sepenuhnya. Ia menelan ludah merasakan simpul besi di tenggorokannya. Perlahan, dengan tangan yang gemetar nyaris tak terlihat, ia mendekati ambang pintu ruang makan. Ia akan mengintip. Ia akan menghancurkan tembok kebutaannya sendiri. Ia hampir menyaksikan pemandangan yang akan mengubah arah hidupnya dan kerajaannya untuk selamanya. Seluruh malam itu telah menjadi siksaan bayangan dan antisipasi bagi Arjuna Wicaksono. Setelah mendengar tawa kanak-kanak pertama yang memecah kesunyian mansionnya yang suram, ia telah membeku, tidak mampu mengambil langkah terakhir. Pikirannya, yang terlatih untuk pertempuran korporat, telah mengalami korsleting di hadapan kegembiraan murni dan polos yang mengalir dari ruangan sebelah. Alih-alih menerobos masuk dan menghancurkan momen itu, Arjuna telah mundur dalam diam ke kegelapan ruang kerjanya, menjatuhkan diri di kursi kulitnya. Di sana ia bertahan selama berjam-jam, diselimuti remang-remang, mendengarkan gumaman jauh namun menenangkan dari kehidupan nyata yang berdenyut di rumahnya sendiri. Sedikit demi sedikit, kelelahan dan beban hantu-hantunya sendiri mengalahkannya, membenamkannya dalam tidur yang gelisah. Ketika Arjuna membuka matanya, badai telah berlalu. Jam di pergelangan tangannya menunjukkan pukul 8 pagi. Ia bangkit dengan cepat, merasakan kekakuan di tubuhnya karena tidur di kursi dengan setelan jas biru dongker sempurnanya, kemeja putih, dan dasi gelap yang masih tersimpul rapi. Cahaya pagi menyusup melalui celah-celah tirai tebal ruang kerjanya. Ia teringat seketika mengapa ia ada di sana dan apa yang telah ia dengar malam sebelumnya. Jantungnya tersentak, ia keluar dari ruang kerjanya dan berjalan menyusuri lorong panjang menuju ruang makan sekunder, ruangan yang diperuntukkan khusus bagi anak-anak dan staf yang mengasuh mereka. Semakin ia mendekat, aroma lezat dan hangat membelai indranya. Bau mentega yang meleleh dan nasi goreng yang baru dimasak, aroma yang tak pernah tercium di lorong-lorong rumahnya, di mana makanan biasanya disiapkan oleh koki-koki ketat yang mengikuti menu gizi yang kaku dan tanpa jiwa. Arjuna menghentikan langkahnya tepat sebelum ambang pintu ruang makan. Denyut nadinya berdetak di telinganya. Ia mengintip perlahan, menyandarkan tangan yang gemetar di kusen pintu. Apa yang disaksikan matanya pada detik itu adalah pemandangan yang begitu sempurna, begitu murni sinematik dan tak nyata, sehingga napasnya tercekat sepenuhnya. Ruangan itu dimandikan cahaya siang yang lembut dan alami yang masuk melalui jendela-jendela kaca raksasa, menerangi ruangan dan menghasilkan pantulan ramah di wajah-wajah yang hadir, menciptakan bayangan halus dan realistis yang memberikan kedalaman spektakuler pada suasana. Ruang makan yang selalu dianggap Arjuna sebagai ruang fungsional dan steril itu telah bertransformasi. Dinding-dinding berwarna biru pastel lembut memancarkan ketenangan absolut, sensasi perlindungan dan kedamaian. Di belakang meja utama, tersusun simetris di dinding, tergantung potret-potret masa kecil anak-anaknya, di bingkai kayu terang, memberikan tempat itu rasa memiliki dan ikatan keluarga yang belum pernah ada sebelumnya. Di satu sisi, di atas meja kayu jati berukir yang elegan, sebuah vas kristal dipenuhi bunga-bunga segar yang sangat berwarna-warni yang menangkap sinar matahari, meniupkan kehidupan dan sentuhan alam yang bersemangat ke dalam lingkungan.
Itu adalah pemandangan yang memadukan dengan sempurna kemewahan Mensyahn yang tak terbantahkan dengan kehangatan rumah tangga yang tiada tara. Dan di tengah lukisan sempurna itu, kehidupan itu sendiri berlangsung di hadapannya. Di meja makan yang bersih sempurna, kedua anaknya, si kembar identik berusia 2 tahun, Raka dan Bayu, duduk berdampingan. Arjuna merasakan simpul buta di tenggorokannya saat melihat mereka. Mereka mengenakan kemeja putih katun kecil di bawah overall jeans biru. Pakaian sederhana dan membumi itu menciptakan kontras visual yang lembut dan sangat polos terhadap nada-nada netral dan mewah desain interior rumah. Wajah mereka adalah gambaran kebahagiaan mutlak itu sendiri. Mulut kecil mereka sedikit terbuka, melengkung dalam senyuman lebar dan mata jernih mereka bersinar dengan rasa ingin tahu dan kegembiraan main-main yang Arjuna tidak tahu mereka mampu ekspresikan. Di depan masing-masing dari mereka tersaji piring putih berkilau dengan porsi nasi goreng yang masih mengepul, tersusun dengan simetri sempurna di atas meja. Di sisi meja, berdiri dan sepenuhnya mengabdikan diri pada tugasnya, ada Melati. Ia mengenakan gaun hitam pelayanan klasik yang diwajibkan protokol Mensyahn, dihiasi celemek putih bersih sempurna dengan detail senada di bagian kerah. Namun, yang menarik perhatian secara mencolok adalah sarung tangan karet yang dikenakannya, berwarna kuning cerah dan mencolok, bertindak sebagai aksen visual yang kuat dan berani yang memecah formalitas pakaiannya. Posturnya luar biasa lembut dan penuh perhatian. Ia sedikit membungkuk ke depan, menciptakan gerakan alami dan mengalir saat menyajikan sedikit lagi makanan. Ekspresi di wajah Melati adalah cinta yang murni. Hangat, protektif, dan sangat tenang. Ia memancarkan cahaya seorang ibu, meskipun ia hanyalah pengasuh. Arjuna membeku di ambang pintu, siluetnya terpotong oleh cahaya dari belakang. Posturnya tegak, defensif karena kebiasaan, tetapi bahunya sedikit terangkat dalam gestur keterpesonaan mutlak. Mulutnya sedikit terbuka dan mata gelapnya terbuka lebar-lebar, memantulkan campuran keterkejutan yang luar biasa dan emosi yang begitu dalam sehingga terasa sakit secara fisik di dadanya. Ia adalah seorang pria dengan kekayaan 4,5 triliun rupiah, pemilik menara-menara yang menyentuh langit, mengamati dari pinggiran kehidupannya sendiri harta paling besar dan berharga yang ia miliki, sedang dirawat oleh orang asing yang telah mengembalikan jiwa ke rumahnya. Waktu seolah berhenti di ruangan yang dimandikan cahaya pagi yang lembut itu. Arjuna Wicaksono, pria bisnis yang tak kenal ampun, titan yang tak pernah gentar di hadapan rapat dewan direksi paling kejam di Singapura maupun Hong Kong, terpaku di lantai rumahnya sendiri, tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Dari posisinya di ambang pintu, sebagian tersembunyi oleh bayangan lorong luar, ia menjadi penonton diam dari sebuah keajaiban keseharian. Melati tidak menyadari kehadirannya. Ia sepenuhnya terserap pada anak-anak, dunianya berputar di sekeliling senyuman Raka dan Bayu. Dengan gerakan halus dan penuh keanggunan dari tangannya yang dibalut sarung tangan kuning cerah, ia merapikan serbet kain di pangkuan Raka. "Ayo, sayangku, habiskan nasi gorengnya supaya tumbuh besar dan kuat seperti raksasa," kata Melati. Suaranya adalah gumaman merdu, lembut seperti angin sepoi, yang membelai setiap sudut ruang makan berdinding biru pastel. Bayu, dengan wajahnya yang sedikit belepotan saus, mengangkat pandangan ke Melati dan dengan lidah yang masih terbata-bata mengucapkan sebuah kata yang terdengar menyakitkan mirip dengan "Papa", menunjuk dengan garpu kecilnya ke arah jendela. Melati menghentikan kegiatannya sejenak. Senyum di wajahnya tidak goyah, tetapi memperoleh nuansa kelembutan dan pengertian yang mendalam. Ia sedikit membungkuk, menyejajarkan diri dengan mata anak itu, menyandarkan satu tangan di atas meja kayu. "Iya, kesayanganku," jawabnya dengan kelembutan tanpa batas, tanpa tahu bahwa pria yang dibicarakannya sedang mendengarkan hanya beberapa meter jauhnya. "Papa harus pergi ke luar negeri. Papa kalian bekerja sangat keras." "Tahu kenapa? Karena dia ingin membangun istana raksasa untuk kalian. Kadang-kadang papa harus sangat kuat dan sibuk untuk melindungi anak-anaknya, tapi setiap kali dia keluar dari pintu besar itu, hatinya tetap duduk di sini bersama kalian di meja ini. Dia mencintai kalian lebih dari apapun di seluruh alam semesta."
Mendengar kata-kata itu, sesuatu di dalam dada Arjuna pecah dengan bunyi teredam, final dan tak dapat diubah. Seolah-olah sebuah bendungan raksasa yang dibangun dari bertahun-tahun rasa sakit yang tertahan, rasa bersalah yang tak terproses, dan kedinginan yang dipaksakan pada diri sendiri, runtuh seketika di bawah tekanan lautan kenyataan. Kata-kata Melati tidak mengandung setetes pun niat jahat, tidak ada secuil pun kebencian terhadap aturan-aturan tiranis yang telah dipaksakan padanya. Tidak ada manipulasi, tidak ada kekejaman. Melati sedang melindungi citra sang ayah yang selalu absen di hadapan anak-anaknya sendiri. Ia sedang menaburkan cinta di tempat yang hanya ditinggali kekosongan dan penelantaran. Dalam sepersekian detik pencerahan itu, racun kebohongan Devina Hartono hancur sepenuhnya di benak Arjuna. Ia teringat tunangannya duduk di ruang makan kayu jati yang megah, membisikkan racun tentang wanita muda ini. Ia teringat bagaimana Devina telah meyakinkannya bahwa Melati menyiksa si kembar, meneror mereka, menertawakannya di belakang. Mengapa ia melakukannya? Jawabannya menghantamnya dengan kekuatan badai. Devina tidak ingin melindungi anak-anak, ia membenci mereka. Ia ingin mengisolasi mereka, ingin agar Arjuna menyingkirkan satu-satunya orang yang memberikan kehangatan manusiawi kepada mereka sehingga ia bisa memiliki kendali mutlak atas dirinya dan kekayaannya yang luar biasa. Tanpa campur tangan kasih sayang, Devina telah berusaha memotong satu-satunya harapan penebusan yang tersisa baginya. Arjuna mundur setengah langkah, menyandarkan punggungnya ke dinding lorong yang dingin, karena ia merasakan lututnya, yang terbungkus kain halus setelan jasnya, hampir tak kuat menopang. Ia membawa tangan yang gemetar ke wajahnya. Pria es itu sedang mencair. Air mata yang tidak pernah ia teteskan bahkan di pemakaman istrinya yang megah dan agung, Kartika, mulai mengalir dari mata gelapnya, panas dan sunyi. Ia menangisi Kartika, yang ketiadaannya telah ia hukumkan secara pengecut kepada anak-anaknya sendiri. Ia menangisi 2 tahun yang hilang, setiap malam ia membiarkan Raka dan Bayu sendirian di kamar mereka yang luas, mempercayakan perawatan mereka kepada karyawan yang ia bayar dengan uang, bukan dengan waktu. Ia menangisi kebutaan keangkuhannya sendiri karena telah percaya bahwa buku cek tanpa batas bisa menggantikan kehangatan pelukan sebelum tidur. Sementara air mata mengalir bebas di pipinya, menghancurkan fasad kesempurnaan tak berperasaan yang begitu ia jaga di hadapan dunia. Arjuna kembali mengintip ke ruang makan. Ia menatap anak-anaknya tertawa terbahak-bahak karena wajah lucu yang baru saja dibuat Melati. Ia menatap warna-warna cerah bunga segar, birunya dinding yang menenangkan, overall jeans kecil dan putihnya kemeja yang polos. Semua yang ia miliki, gedung-gedung pencakar langitnya, rekening banknya di Singapura, saham-sahamnya di bursa, semuanya memucat dan menjadi tidak berarti di hadapan keagungan pemandangan keluarga yang sederhana itu. 4,5 triliun rupiah tidak sebanding dengan sedetik pun tawa bening Bayu, maupun tatapan ingin tahu Raka. Tembok telah runtuh sepenuhnya, pondasinya telah menjadi debu. Arjuna Wicaksono menghapus air matanya dengan kasar menggunakan punggung lengan kemeja putihnya yang sangat mahal, tanpa peduli sedikit pun merusak sutra halusnya. Sebuah tekad baru, garang dan bercahaya, menyala di matanya. Ia bukan lagi CEO yang penuh perhitungan dari sebuah kerajaan properti. Pada detik itu ia baru benar-benar lahir, dan untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, sang ayah dari Raka dan Bayu menarik napas dalam-dalam, mengisi paru-parunya dengan aroma nasi goreng dan rumah. Ia menegakkan posturnya, meninggalkan keterkejutan dan kepedihan, dan bersiap untuk mengambil langkah terpenting dalam seluruh hidupnya. Ia hampir meninggalkan bayangan lorong dan berjalan menuju cahaya keluarganya sendiri. Langkah pertama yang diambil Arjuna Wicaksono ke dalam ruang makan yang terang itu lambat, nyaris ragu-ragu, seolah ia sedang menyeberangi perbatasan antara 2 dunia yang sepenuhnya berbeda. Suara sol sepatu formalnya bergema di lantai kayu poles. Itu adalah bunyi kering, derit pelan yang memotong habis atmosfer tawa dan permainan yang memenuhi ruangan. Melati, yang pada saat itu sedang memegang sendok di udara dengan sarung tangan kuningnya yang cerah, menghentikan gerakannya secara tiba-tiba. Nalurinya membuatnya menoleh ke arah pintu.
Saat melihat sosok gagah sang miliarder terpotong di ambang pintu, Warna meninggalkan wajah sang pengasuh muda. Jantungnya tersentak ketakutan. Di sana berdiri pria yang seharusnya sedang terbang melintasi Selat Malaka menuju Singapura. Bos tak kenal ampun yang telah memperingatkannya bahwa ia tidak akan mentolerir penyimpangan sekecil apapun dari aturan-aturan ketatnya. Arjuna mengenakan setelan jas biru dongker yang sama seperti hari sebelumnya. Tetapi penampilannya tidak biasa berantakan untuk standar sang konglomerat, dasi sedikit mengendur, rambut gelap acak-acakan, dan napas tersengal. Melati menurunkan sendok perlahan, merasakan beban rasa bersalah dan pemecatan yang sudah di depan mata jatuh di bahunya. Ia telah melanggar semua aturan. Ia telah membiarkan keributan, bermain dengan mereka, mengotori celemeknya, dan yang terburuk dari semuanya, ia telah menghapus garis jarak profesional yang diperintahkan untuk dijaganya. Pak Wicaksono, gumam Melati, suaranya gemetar untuk pertama kalinya sejak ia menginjakkan kaki di mensyahan ini. Ia mundur selangkah, secara naluriah berdiri di antara pria itu dan si kembar. Saya bisa menjelaskan penerbangannya, saya pikir Bapak. Tetapi reaksi anak-anaklah yang benar-benar menghancurkan sisa-sisa terakhir Arjuna yang lama. Raka dan Bayu merasakan ketegangan mendadak dalam suara pengasuh kesayangan mereka dan melihat sosok tinggi dan serius ayah mereka berhenti tersenyum. Bagi mereka, Arjuna bukanlah tempat berlindung. Ia adalah kehadiran yang jauh, bayangan raksasa yang memaksakan keheningan dan kekakuan. Didorong oleh ketakutan terhadap hal yang tidak dikenal, kedua balita itu turun dengan canggung dari kursi mereka dan berlari bersembunyi di balik kaki Melati, mencengkeram dengan tangan mungil mereka kain hitam gaunnya, hanya sedikit mengintip dengan mata besar mereka yang penuh ketakutan yang tulus. Gestur yang begitu alami dan naluriah itu adalah tusukan terakhir bagi Arjuna. Anak-anaknya sendiri takut padanya. Mereka mencari perlindungan di pelukan seorang karyawan yang baru mereka kenal beberapa hari, melarikan diri dari pria yang telah memberi mereka kehidupan. Rasa sakit yang ia rasakan di dadanya bersifat fisik, tekanan yang mencekik yang memotong napasnya. Tidak ada teriakan, tidak ada badai kemarahan dan perintah tajam yang biasa menjadi ciri khas Presiden Kerajaan Wicaksono. Sebagai gantinya, Arjuna melakukan sesuatu yang Melati tidak pernah membayangkan akan ia saksikan. Pria dengan kekayaan 4,5 triliun rupiah itu, konglomerat yang tidak pernah tunduk kepada siapapun, menjatuhkan seluruh beban tubuhnya dan berlutut di lantai ruang makan. Kain halus celananya menghantam kayu, tetapi ia sama sekali tidak peduli. Wajahnya, yang biasanya merupakan topeng es yang tak terbaca, mengerut dalam ekspresi kerentanan mutlak. Air mata yang sudah mulai mengalir dalam kegelapan lorong kini mengalir bebas di pipinya di bawah cahaya matahari pagi. Jangan-jangan bersembunyi, bisik Arjuna. Suaranya, yang selalu begitu tegas dan berwibawa, pecah sepenuhnya, terdengar serak, putus asa, dan dalam. Tolong, jangan takut pada Papa. Melati membeku. Gambaran sang pengusaha berkuasa menangis berlutut, memohon kasih sayang anak-anak kecilnya, melucuti ketakutan apapun yang mungkin ia rasakan. Ia memahami dalam sekejap, dengan empati besar yang menjadi ciri khasnya, bahwa ia tidak sedang berhadapan dengan bos yang murka, melainkan seorang ayah yang baru saja terbangun dari mimpi buruk panjang dan gelap. Arjuna mengulurkan kedua lengannya ke depan dengan tangan sedikit gemetar. Raka, Bayu, ia melanjutkan, dan setiap suku kata seolah membutuhkan usaha luar biasa, syarat dengan penyesalan 2 tahun. Papa di sini. Papa tidak pergi. Maafkan Papa. Maafkan Papa karena telah membiarkan kalian begitu kesepian. Si kembar menatap ayah mereka, bingung dengan air yang jatuh dari matanya. Mereka belum pernah melihatnya seperti ini. Mereka semakin mencengkeram celemek sang pengasuh. Melati, dengan mata yang juga berkabut oleh emosi, membungkuk perlahan hingga sejajar dengan anak-anak. Dengan tangannya yang dibalut sarung tangan kuning cerah, ia mengelus punggung si kecil, menyalurkan rasa aman. Pergilah, bisik Melati dengan kelembutan tanpa batas, menganggukkan kepala ke arah Arjuna.
Itu papa kalian. Dia sedang menunggu kalian. Pergilah ke dia, sayangku. Didorong oleh suara menenangkan dari wanita yang mereka percayai sepenuh hati, Bayu adalah yang pertama mengambil langkah ragu-ragu ke depan. Sepatu putih kecilnya menginjak kayu hingga memperpendek jarak. Arjuna tidak menunggu lagi. Ia mencondongkan tubuh ke depan dan memeluk anak itu dalam pelukan yang putus asa, membenamkan wajahnya di rambut halus putranya. Raka tidak lama kemudian menyusul saudaranya, menabrak dada ayahnya. Arjuna melingkarkan lengannya di sekeliling keduanya, mendekap mereka erat-erat dengan kekuatan protektif, menutup matanya rapat-rapat sementara tangis mengguncang seluruh tubuhnya. Aroma sabun bayi, nasi goreng, dan kepolosan membanjirinya, menghapus dalam sekejap bau kontrak, kantor yang dingin, dan kesendirian. Ia merasakan tangan kecil Raka mencengkeram kain kemejanya yang mahal dan merasakan Bayu menyandarkan pipi di bahunya. Itu adalah kontak paling nyata, paling menggetarkan, dan paling menyembuhkan yang pernah ia alami sejak kematian Kartika. Kekosongan tak terukur yang ia bawa dalam jiwanya terisi seketika, menyembuhkan luka-lukanya dengan kekuatan cinta yang selalu ada di sana, menunggu untuk diakui. Melati mengamati pemandangan itu sambil memalingkan pandangan karena hormat, menyeka air mata diam-diam yang mengalir di pipinya. Ia telah menyaksikan keajaiban sebuah keluarga yang membangun dirinya kembali dari abu. Akhirnya, Arjuna membuka matanya dan mengangkat pandangannya ke Melati tanpa melepaskan anak-anaknya. Wajah mereka hanya berjarak beberapa meter. Di mata gelap sang miliarder tidak ada lagi kesombongan, kecurigaan, maupun bayangan sang tiran korporat. Yang ada hanyalah rasa syukur yang begitu besar dan tak terbatas sehingga kata-kata terasa tidak cukup. Terima kasih, kata Arjuna, suaranya bergetar dengan ketulusan yang menghancurkan. Terima kasih karena tidak mendengarkan saya. Terima kasih karena melanggar aturan-aturan konyol saya. Terima kasih karena memberikan anak-anak saya cinta yang saya terlalu pengecut untuk berikan. Kamu telah menyelamatkan saya, Melati. Kamu telah menyelamatkan keluarga saya. Sang pengasuh muda menghadiahkannya senyum hangat dan tenang, mengangguk perlahan. Tidak perlu lagi mengatakan apapun. Cahaya matahari yang masuk melalui jendela-jendela kaca tampak bersinar jauh lebih terang, akhirnya menerangi setiap sudut gelap Menshan Wicaksono. Tengah hari menyelimuti ibu kota dan bersamanya atmosfer di dalam kediaman Wicaksono telah mengalami transformasi yang begitu radikal sehingga seolah-olah itu adalah tempat yang berbeda. Arjuna tidak beranjak dari anak-anaknya sepanjang pagi. Ia telah melepas jasnya, menyingkirkan dasinya, dan menghabiskan berjam-jam duduk di karpet luas area bermain, mengotori kemeja formalnya dengan cat lukis jari dan membangun menara balok, dipandu oleh kesabaran dan tawa Melati. Namun, di dasar pikirannya, sebuah badai hitam dan penuh perhitungan menunggu momen yang tepat untuk meledak. Ada utang yang belum lunas, sebuah ujung longgar yang perlu dipotong dari akarnya untuk memastikan racun tidak pernah lagi menyusup ke dalam rumahnya. Tepat pukul 1 siang, suara hak sepatu runcing bergema dengan angkuh di marmer lobi utama. Pintu ganda telah terbuka lebar-lebar memberi jalan kepada Devina Hartono. Ia mengenakan gaun desainer yang sempurna, kacamata hitam mewah, dan sikap pemilik mutlak. Dengan keyakinan penuh bahwa Arjuna berada 10.000 kilometer jauhnya mengurus masalah keuangan di Singapura, ia memutuskan bahwa ini adalah momen sempurna untuk menjalankan agendanya sendiri. Bu Sari, teriak Devina, suaranya yang nyaring dan menuntut bergema di dinding-dinding tinggi pintu masuk. Bu Sari, kesini sekarang juga. Kepala rumah tangga veteran itu muncul dari lorong servis dengan ekspresi netral namun mata yang waspada. Ada apa, Mbak Devina? Saya mau kamu memanggil karyawan baru itu, si pengasuh Melati atau siapapun namanya, perintah Devina sambil melepas kacamatanya dengan gestur dramatis. Bilang dia untuk membereskan barang-barangnya. Saya akan memecatnya hari ini juga. Dia tidak kompeten, kurang ajar, dan saya tidak akan mentolerir kehadirannya di rumah ini 1 menit pun lagi. Dan siapkan anak-anak.
Saya sudah membuat pengaturan sementara agar mereka ditempatkan di lembaga pengasuhan yang ketat selama Arjuna tidak ada. Rumah ini butuh disiplin. Bu Sari tidak bergerak, bahkan tidak berkedip. Ia hanya menatap ke arah tangga putar megah yang mendominasi lobi. Saya khawatir itu tidak akan mungkin. Devina, sebuah suara berat, dalam, dan syarat kedinginan mematikan bergema dari atas anak tangga. Devina berbalik dengan kasar. Warna menguap dari wajahnya seolah ia melihat hantu. Di sana, menuruni anak tangga perlahan dengan keagungan seekor singa yang hendak menerkam mangsanya. Berdiri Arjuna Wicaksono. Posturnya kembali menjadi sang konglomerat yang maha kuasa. Tetapi matanya tidak lagi memantulkan kelelahan pria yang hancur, melainkan murka tanpa ampun seorang ayah pelindung. Arjuna. Devina tergagap, mundur selangkah karena naluri, merasakan tanah menghilang di bawah kakinya. Sayang, kenapa kamu di sini? Penerbanganmu ke Singapura? Merger properti itu. Tidak ada penerbangan, Devina. Tidak ada krisis di Singapura, jawab Arjuna, berhenti di anak tangga terakhir, menyilangkan lengan sambil menatapnya dengan pandangan yang menghancurkan. Semuanya adalah ujian untuk melihat apa yang terjadi di rumah saya ketika saya memadamkan lampu. Dan coba tebak apa yang saya temukan. Wanita itu menelan ludah dengan susah payah. Pikiran manipulatifnya bekerja 1000 per detik, mencoba menemukan jalan keluar, sebuah kebohongan yang bisa menyelamatkannya dari bencana yang sudah di depan mata. Arjuna, saya datang justru untuk melindungimu. Ia mencoba berkata, memaksakan senyum gemetar dan melangkah ke arahnya. Wanita itu, si pengasuh, sudah saya peringatkan. Pasti kamu mendapatinya mencuri. Diam. Teriakan Arjuna bergema di dinding-dinding, membelah udara bagaikan cambukan. Devina melompat mundur, benar-benar ketakutan. Jangan berani-beraninya kamu menyebut nama Melati. Saya melihat semuanya. Saya menghabiskan semalaman di rumah ini, mengamati melalui kamera dan menguping di balik pintu. Saya melihat pengabdian yang diberikan wanita itu dalam merawat anak-anak saya, dan saya mendengar dengan telinga saya sendiri bagaimana dia membela nama saya di hadapan mereka. Sementara kamu, wanita yang mengaku mencintai saya, berusaha menghancurkan keluarga saya dengan kebohongan beracun. Devina membuka mulut untuk memprotes, tetapi tatapan Arjuna membuatnya membatu. Itu adalah tatapan seorang pria yang bisa menenggelamkan seluruh korporasi hanya dengan jentikan jari. Kini diarahkan padanya dengan penghinaan mutlak. Kamu bilang dia menyiksa mereka. Kamu bilang anak-anak ketakutan padanya. Lanjutnya, menurunkan nada menjadi bisikan yang membekukan, mendekatinya perlahan. Kamu mempermainkan rasa sakit saya, Devina. Kamu memanfaatkan kebutaan saya dan jarak yang saya sendiri ciptakan dengan Raka dan Bayu. Kamu ingin mengisolasi mereka, menyingkirkan siapapun yang memberi mereka kasih sayang agar tidak ada yang menghalangi rencana kebesaranmu? Kamu menginginkan kekayaan, kamu menginginkan status, tapi anak-anak mengganggumu. Itu tidak benar, Arjuna. Saya hanya menginginkan yang terbaik untuk kita. Ia memohon dengan suara pecah, menyadari bahwa pertempuran sudah kalah. Yang terbaik untuk kita dimulai dengan ketidakhadiranmu yang permanen, Arjuna memvonis sambil menunjuk ke arah pintu utama yang besar. Kerajaan yang ingin kamu kuasai tidak punya tempat untukmu. Pertunangan selesai, semua kesepakatan selesai. Kamu tidak akan pernah menginjakkan kaki di rumah ini lagi. Dan jika kamu mendekati kurang dari 500 meter dari anak-anak saya atau dari Melati, saya akan menggunakan setiap peser dari 4,5 triliun rupiah saya untuk memastikan kamu tidak menemukan pekerjaan maupun ketenangan di kota ini. Devina Hartono menatapnya lekat-lekat selama 1 detik yang terasa abadi, mencari jejak keraguan, celah dari pria yang bisa dimanipulasi yang ia kira dikenalnya, tetapi ia tidak menemukan apa-apa. Pintu besi telah tertutup keras di hadapannya. Terhina, dengan napas terputus-putus dan mata penuh air mata kemarahan dan kekalahan, ia berbalik dan keluar dengan terburu-buru melalui pintu utama. Suara hak sepatunya dengan cepat menghilang di luar.
Arjuna berdiri tak bergerak di tengah lobi, bernapas dalam-dalam, merasakan bagaimana udara rumah tiba-tiba menjadi lebih ringan, lebih murni. Racun telah diusir. Rumah ini bersih. Pak? Tanya Busari dengan nada rendah dan penuh hormat. Arjuna berbalik ke arahnya dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia memberikan senyum tulus dan hangat kepada karyawan lamanya. Katakan kepada keamanan untuk mengganti semua kode akses segera, Busari. Dan tolong, pergi ke dapur dan minta Koki menyiapkan makanan kesukaan Melati. Hari ini kita akan makan siang bersama sebagai sebuah keluarga. Senin pagi, gedung-gedung pencakar langit Distrik Keuangan Jakarta menjulang megah di bawah langit cerah. Tetapi di ruang rapat korporat Wicaksono Group suasananya penuh kegemparan. Telepon pengeras suara di tengah meja kaca yang luas menyampaikan suara presiden dan pendirinya, tetapi kata-kata yang diucapkannya seolah milik orang asing sepenuhnya. Pak Wicaksono, dengan segala hormat, merger dengan grup investor asing akan ditandatangani hari Rabu ini, kata suara tegang direktur operasionalnya yang berkeringat dingin di depan mikrofon. Delegasinya sudah di kota. Jika Bapak tidak hadir, mereka akan mengira kita mundur dari kesepakatan. Ada ratusan miliar rupiah di atas meja. Di ruang kerjanya di Menshan, Arjuna Wicaksono memandang keluar jendela ke taman dalam. Ia mengenakan celana linen yang nyaman dan kemeja katun yang tidak dikancingkan sepenuhnya. Setelan jas gelap dan dasi yang mencekik telah diasingkan ke dasar lemari pakaiannya yang luas. Biarkan mereka berpikir apapun yang mereka mau, Gunawan, jawab Arjuna. Suaranya memancarkan ketenangan dan kedamaian yang belum pernah ia tunjukkan di ranah korporat. Batalkan semua rapat dewan direksi selama seminggu penuh. Tunda penandatanganan kesepakatan, dan jika investor asing mengancam mundur, katakan kepada mereka bahwa mereka punya kebebasan penuh untuk melakukannya. Kerajaan properti saya cukup kokoh untuk menanggung penundaan, tetapi keluarga saya tidak bisa menunggu 1 detik lagi. Saya tidak akan tersedia. Saya tidak akan menerima telepon, dan saya tidak mau siapapun mendekati properti ini kecuali ada keadaan darurat hidup atau mati. Apakah saya sudah jelas? Ada keheningan sepulchral di ujung sana, diikuti oleh jawaban lemah dan pasrah. Ya, Pak Wicaksono. Arjuna menutup telepon tanpa menunggu jawaban lagi, mematikan perangkat itu, meletakkannya di atas meja kayu jati, dan keluar dari ruang kerja. Ia berjalan menyusuri lorong menuju sayap barat, merasakan campuran aneh antara antisipasi dan kegugupan. Selama 2 tahun ia telah memimpin ribuan karyawan, menutup kesepakatan yang mengubah perekonomian negara, dan menghancurkan pesaingnya tanpa tangannya gemetar. Namun, saat berhenti di depan pintu terbuka ruang bermain anak-anaknya, telapak tangannya berkeringat. Ia merasa seperti pemula mutlak menghadapi tantangan terbesar dan paling mengintimidasi dalam seluruh keberadaannya. Di dalam ruangan, Melati duduk di karpet yang luas, dikelilingi lembaran kertas putih dan botol-botol kecil cat warna-warni yang cerah dan aman. Raka dan Bayu, berpakaian nyaman dengan baju lama, sudah memiliki tangan dan pipi yang belepotan biru dan kuning. Mereka tertawa sambil mencetak jejak-jejak tangan kecil mereka di kertas. Arjuna berdiri di ambang pintu, mengamati mereka. Rasa bersalah kembali muncul. Hantu yang gigih membisikkan bahwa ia tidak termasuk dalam lukisan kebahagiaan itu, bahwa ia tidak tahu bagaimana menjadi bagian darinya. Melati mengangkat pandangan dan saat menyadari kehadirannya serta keraguan di mata gelapnya, ia menghadiahkannya senyuman lebar, hangat, dan menyemangati. Silakan masuk, Pak Wicaksono, katanya dengan nada lembut yang mengundang kepercayaan. Sepertinya karya seni Raka butuh sedikit warna merah, dan dia butuh seorang asisten. Arjuna menelan ludah, melangkah perlahan ke tengah ruangan, menatap celananya yang rapi, kemejanya yang desainer, lalu menatap anak-anaknya. Si kembar menghentikan permainan mereka dan mengamatinya dengan mata besar yang penuh harap. Tidak ada lagi teror di tatapan mereka, tetapi ada rasa ingin tahu yang luar biasa. Melati telah menanam benih cinta, tetapi sekarang giliran dialah yang menyirami dan menumbuhkannya.
Tanpa ragu sedetik pun lagi, sang miliarder menjatuhkan diri berlutut di atas karpet. Mengabaikan sepenuhnya etiket, protokol, dan harga pakaiannya, ia duduk bersila di hadapan anak-anaknya. Melati mengambil sebotol ket merah dan dengan gestur penuh persekongkolan menyerahkannya langsung ke tangannya. Saya tidak tahu bagaimana melakukan ini. Melati, aku Arjuna dalam bisikan serak, nyaris tak terdengar, menatap matanya dengan kerentanan yang akan membuatnya hancur di dunia bisnis. Saya membangun gedung, mengelola angka, tapi saya tidak tahu bagaimana menjadi seorang ayah. Saya takut menyakiti mereka. Melati mencondongkan tubuh ke arahnya, wajahnya memancarkan kasih sayang yang mutlak. Tidak ada yang terlahir tahu cara menjadi ayah, Arjuna. Itu adalah pertama kalinya ia memanggilnya dengan nama depan, dan baginya itu terdengar seperti obat penyembuh. Ini bukan soal menjadi sempurna, bukan soal membelikan mereka seluruh dunia. Ini soal hadir di sini, mengotori tangan, mendengarkan mereka, dan membiarkan diri dicintai. Ikuti saja irama mereka. Mereka yang akan menunjukkan jalannya. Arjuna mengangguk perlahan, menarik napas dalam, membuka tutup botol ket merah kecil itu dan mencelupkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Raka menatapnya terpesona. Arjuna, dengan denyut nadi yang sedikit gemetar karena emosi, mengangkat tangannya yang belepotan dan menyentuh lembut ujung hidung anak itu, meninggalkan noda merah kecil. Raka berkedip terkejut. Keheningan di ruangan itu menjadi tegang selama sepersekian detik hingga anak itu meledak dalam tawa yang membahana, memperlihatkan gigi-gigi kecilnya, dan dengan cepat mencelupkan seluruh tangannya ke dalam botol ket biru untuk membalasnya kepada ayahnya. Tangan kecil dan montok Raka menghantam pipi Arjuna, mengotori kulit yang kecoklatan dan kerah kemeja desainer mahalnya dengan noda biru cerah. Bayu, melihat pemandangan itu, tidak mau ketinggalan. Ia mengambil ket kuning dan menerjang Arjuna, memeluk kakinya dan mengotori celana linennya. Alih-alih memarahi mereka atau memanggil pelayan untuk membersihkan kekacauan, Arjuna Wicaksono mendongakkan kepalanya ke belakang dan melepaskan tawa yang dalam, lantang, dan membebaskan. Sebuah tawa yang lahir dari dasar jiwanya, membawa serta puing-puing 2 tahun berkabung dan terkurung. Ia merangkul kedua anaknya dengan lengannya, tanpa peduli bahwa ket basah menutupi dada dan lengannya, menarik mereka ke dalam pelukan yang kacau, penuh warna, dan bahagia tanpa pengharapan. Selama sisa minggu itu, Menshan Wicaksono menjadi saksi metamorfosis yang luar biasa. Keheningan bagai biara digantikan oleh lari-larian di lorong, teriakan kegembiraan, dan suara konstan Arjuna mendongengkan cerita sebelum tidur. Melati menjadi pemandunya, kompasnya di tengah lautan menjadi ayah. Ia mengajarinya menyiapkan susu botol, memahami perbedaan antara tangisan lapar dan tangisan mengantuk, dan membangun benteng yang tak terkalahkan dari bantal-bantal sofa kulit Italia di ruang tamu utama. Pria es itu telah mencair untuk selamanya. Rapat Dewan Direksi, triliunan rupiah, dan status sosial turun ke prioritas kedua. Arjuna menemukan bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada ketidakmampuan merasakan apapun, melainkan pada keberanian untuk mencintai dengan sepenuh hati, bahkan dengan mengetahui bahwa dunia ini rapuh. Dan sementara ia mengotori dirinya dengan ket, lumpur, dan makanan bayi, ia menyadari bahwa tidak pernah, dalam seluruh hidupnya yang penuh kemewahan berlebihan dan kesuksesan tanpa ampun, ia merasa sekaya ini. 6 bulan kemudian, semilir angin pagi hari Minggu mengayun lembut tirai-tirai putih jendela kaca raksasa Menshan Wicaksono. Cahaya matahari membanjiri interior, tetapi rumah yang diteranginya bukan lagi mausoleum steril dan suram yang dulu dihuni Arjuna. Perubahan itu terasa sejak lobi. Tidak ada lagi keheningan berat dan mengintimidasi. Sebuah sepeda kecil dengan roda latihan bersandar tanpa malu di salah satu pilar marmer hitam yang besar, dan koleksi balok warna-warni membentuk menara setengah jadi di tengah karpet Persia yang tak ternilai harganya. Menshan telah kehilangan tampilan museum yang ditutup untuk menjadi rumah yang bersemangat, berantakan, dan luar biasa hidup. Arjuna Wicaksono masih menjadi salah satu pria paling berkuasa di negeri ini. Kekayaannya,
yang diperkirakan 4,5 triliun rupiah, tidak berkurang sama sekali. Bahkan, bisnisnya tampak semakin makmur dengan perspektif barunya terhadap kehidupan. Ia telah mendelegasikan tanggung jawab, mempromosikan eksekutif terpercaya, dan menetapkan aturan tak tergoyahkan di korporatnya. Setelah pukul 5 sore dan selama akhir pekan, presiden perusahaan itu sama sekali tidak ada bagi dunia keuangan. Waktu dan pengabdiannya memiliki pemilik eksklusif. Pagi itu secara khusus, Arjuna berada di ruang makan sekunder berdinding biru pastel yang sama. Tempat hidupnya telah berbelok secara definitif 6 bulan sebelumnya. Meja kayu telah ditata untuk sarapan. Bunga-bunga segar di vas kristal memancarkan warna-warna cerah menangkap kilau matahari. Tetapi kali ini pemandangannya berbeda. Arjuna tidak bersembunyi dalam bayangan lorong. Ia duduk di kepala meja mengenakan kaos katun abu-abu sederhana dan celana jeans. Ia memangku Bayu di salah satu kakinya, membantunya memegang gelas kecil jus jeruk, sementara Raka mengunyah sepotong roti bakar dengan riang di sampingnya. Anak-anak itu, kini berusia 2,5 tahun, memancarkan rasa aman dan kebahagiaan yang meluap-luap. Mereka tidak lagi takut pada sosok ayah mereka. Mereka menganggapnya pahlawan, teman bermain, dan tempat berlindung terbesar mereka. Di sebelah kanan Arjuna, menuangkan kopi hitam yang mengepul ke dalam 2 cangkir keramik buatan tangan, berdiri Melati. Ia tidak lagi mengenakan seragam hitam ketat dengan celemek putih bersih, apalagi sarung tangan karat kuning tebal yang bertindak sebagai penghalang profesional. Ia mengenakan gaun musim panas berwarna terang, ringan dan nyaman, dengan rambut terurai jatuh bergelombang di bahunya. Statusnya di rumah telah berubah drastis. Arjuna telah memutus kontraknya sebagai pengasuh tradisional berbulan-bulan lalu, menuntut agar ia diperlakukan sebagai anggota integral keluarga, orang yang telah menyelamatkan jiwa anak-anaknya dan jiwanya sendiri. Melati meletakkan salah satu cangkir kopi di depan Arjuna. Tangan mereka bersentuhan secara tidak sengaja. Kontak itu halus, tetapi syarat dengan listrik yang hangat dan akrab. Arjuna mengangkat pandangan dan mata gelapnya bertemu dengan mata Melati. Tatapan yang mereka bagi bukanlah tatapan seorang bos dan karyawannya, bahkan bukan tatapan 2 orang teman. Itu adalah tatapan yang dalam, dibangun di atas saling menghormati, kekaguman, dan kasih sayang yang tumbuh dengan kekuatan pohon beringin setiap hari yang berlalu. Itu adalah percikan diam dari cinta murni yang telah lahir di tengah kegelapan dan kini mekar di bawah cahaya matahari. Terima kasih, Melati, gumam Arjuna, suaranya syarat makna yang jauh melampaui secangkir kopi. Melati membalas senyumnya, matanya bersinar dengan kelembutan tanpa batas. Ia duduk di meja di samping Raka dan dengan lembut membersihkan remah roti dari pipinya. Sama-sama, Arjuna. Sepertinya hari ini akan jadi hari yang indah untuk membawa mereka ke taman. Raka berjanji hari ini dia akan berhasil menangkap kupu-kupu. Ya, kupu-kupu, teriak Raka, mengangkat lengannya dengan antusias, memancing tawa menular saudaranya Bayu, yang hampir saja menumpahkan jusnya kalau bukan karena refleks cepat ayahnya. Arjuna mengamati ketiganya. Ia menatap senyuman anak-anaknya, kilau di mata wanita yang telah mengembalikan hidupnya, dan mendengar gema tawa memenuhi setiap sudut ruangan yang luas. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan bagaimana udara murni dan hangat mengisi paru-parunya. Ia memikirkan kerajaan propertinya, rekening banknya, dan kekuasaan yang ia sandang di kota ini. Semua itu hanyalah debu tertiup angin dibandingkan dengan pemandangan yang ada di hadapannya. Ia telah menghabiskan sebagian besar masa dewasanya mengejar kekayaan yang hanya memberinya isolasi dan dinding-dinding es. Namun, takdir, berbalut celemek putih dan dipersenjatai dengan belas kasih yang tak tergoyahkan, telah mengajarkannya pelajaran terbesar dari semuanya. Pria yang pernah berpura-pura pergi ke luar negeri untuk mengungkap pengkhianatan, pada akhirnya justru menemukan kebenaran paling mutlak dari keberadaannya. Ia tidak perlu melintasi dunia untuk mengamankan warisannya, tidak perlu mengumpulkan lebih banyak triliunan untuk merasa sukses. Harta sejatinya, kekayaannya yang tak ternilai dan tak pernah habis, ada di sana, duduk di mejanya,
tertawa di bawah sinar matahari, di jantung keluarga yang akhirnya telah ia pelajari untuk dicintai. Waktu, ketika diukur dengan tawa kanak-kanak dan sore hari yang cerah, tanpa berlalu dengan kecepatan luar biasa yang menantang jam manapun. Tepat 1 tahun telah berlalu sejak malam penuh badai ketika Arjuna Wicaksono berpura-pura menyeberangi Selat Malaka hanya untuk menemukan bahwa perjalanan sejati yang ia butuhkan adalah ke dalam rumahnya sendiri. Dalam 12 bulan itu, Menshan tidak hanya berubah akustiknya, mengganti kesunyian mencekam dengan gema kehidupan yang konstan, tetapi Arjuna sendiri telah mengalami metamorfosis begitu mendalam sehingga rekan-rekan bisnis lamanya nyaris tidak mengenalinya. Konglomerat properti yang tak kenal ampun itu masih menjadi kekuatan yang tak terbendung di pasar, mempertahankan utuh kekayaannya sebesar 4,5 triliun rupiah dan memperluas kerajaannya. Tetapi pusat gravitasinya telah berubah sepenuhnya. Ia tidak lagi membangun gedung pencakar langit untuk menyentuh langit dan merasa lebih unggul dari seluruh dunia. Kini ia membangun warisan agar Raka dan Bayu memiliki tempat yang aman untuk tumbuh. Sore Jumat itu, sebuah kartu undangan berat dengan pinggiran emas tergeletak di atas meja kayu jati yang sempurna di ruang kerja Arjuna. Itu adalah panggilan untuk gala tahunan pengembang properti, acara paling eksklusif dan penting dari kalangan sosialita dan sektor bisnis negeri ini. Di masa lalu, Arjuna tidak hanya menghadiri gala ini, tetapi memimpinnya dengan keangkuhan yang membekukan, menggunakan malam itu untuk mengintimidasi pesaing dan memamerkan Devina Hartono sebagai piala lain dari koleksi kesuksesannya yang luas. Namun tahun ini, gagasan sekadar mengenakan tuxedo dan mengelilingi diri dengan senyum palsu dan percakapan kosong membuatnya muak secara mendalam. Ia mengambil kartu itu di antara jari-jarinya, siap melemparkannya ke tempat sampah, ketika sebuah pikiran melintas di benaknya. Ia telah menjaga keluarganya terlindungi di balik dinding rumahnya selama 1 tahun penuh. Ia telah membentengi melati dan si kembar dari para burung nasar pers dan penghakiman beracun dari kalangan elit tempat ia berasal. Tetapi bersembunyi juga merupakan bentuk ketakutan. Melati bukan rahasia yang harus ia simpan. Ia adalah wanita yang telah menyelamatkan hidupnya, cahaya yang telah mengusir bayangan-bayangannya, dan ia layak menempati tempatnya di dunia. Bukan di belakangnya, tetapi tepat di sisinya. Arjuna keluar dari ruang kerjanya dan berjalan menuju taman belakang properti yang luas. Matahari sore memandikan rumput yang terpangkas sempurna dengan warna emas yang hangat. Di kejauhan, di bawah naungan pohon beringin tua, Melati duduk di atas tikar bermotif kotak-kotak. Ia mengenakan gaun katun sederhana berwarna krem, dengan rambut coklat dikepang longgar jatuh di bahunya. Raka dan Bayu, yang sudah berlari dengan ketegasan dan energi tak habis-habisnya di usia hampir 3 tahun, mengejar seekor anak anjing Golden Retriever yang Arjuna adopsi untuk mereka beberapa bulan sebelumnya. Pemandangan itu murni secara luar biasa. Arjuna mendekat dalam diam dengan tangan di saku celana linennya. Menyadari kehadirannya, Melati mengangkat pandangan dan memberikannya senyum bercahaya yang selalu membuat jantung sang miliarder tersentak. Sepertinya pasukan sudah menghabiskan seluruh cadangan energi mereka, kata Melati dengan nada lembut, menunjuk anak-anak yang kini berguling-guling di rumput memeluk anak anjing. Seharusnya kamu melihat mereka 10 menit yang lalu, Arjuna. Mereka seperti badai kategori 5. Arjuna duduk di tikar di sampingnya, menyilangkan kaki, membiarkan angin hangat mengacak-acak rambut gelapnya. Aku senang mereka punya energi seperti itu. Itu tanda bahwa mereka hidup, bahwa mereka bahagia, jawabnya tanpa mengalihkan mata dari anak-anaknya. Lalu ia memutar wajahnya untuk menatap Melati langsung ke matanya. Ada intensitas baru di tatapannya. Melati, besok malam adalah gala tahunan sektor properti. Itu acara di mana seluruh industri, pers, dan orang-orang yang sayangnya harus aku hadapi untuk menjaga kerajaan tetap berjalan, berkumpul. Melati berkedip, mengangguk perlahan, merasakan bobot kata-katanya. Aku mengerti. Akan kusiapkan setelan jas biru wol dingin. Aku tahu itu yang paling nyaman untukmu untuk acara makan malam panjang, dan aku akan memastikan anak-anak makan malam lebih awal dan tidur tanpa masalah supaya kamu bisa istirahat saat pulang.
Arjuna menggeleng pelan, mengangkat tangan untuk membelai lembut pipi Melati. Sentuhan itu membuatnya menahan napas selama sepersekian detik. Selama 6 bulan terakhir, hubungan mereka telah berkembang dari rasa syukur yang mendalam menjadi cinta yang dalam, tak terucapkan, dan penuh rasa hormat. Tetapi Arjuna tahu bahwa inilah saatnya mengambil langkah terakhir, menyeberangi garis terakhir yang memisahkan mereka. Aku tidak menceritakan tentang Galas supaya kamu menyiapkan bajuku, Melati, kata Arjuna, suara beratnya bergetar dengan emosi yang tertahan. Aku menceritakannya karena aku ingin kamu ikut bersamaku. Aku tidak mau pergi sendiri. Dan sejujurnya, aku tidak mau lagi menghadiri acara kalangan atas manapun jika bukan denganmu di lenganku. Mata gelap Melati terbuka lebar, memantulkan campuran keterkejutan tulus dan ketakutan yang tiba-tiba. Arjuna, aku tidak termasuk dalam dunia itu, ia tergagap sambil menundukkan pandangan ke tangannya yang tiba-tiba seolah tidak tahu harus diletakkan di mana. Aku wanita yang datang ke sini dengan celemek dan sarung tangan kuning untuk merawat anak-anakmu. Orang-orang itu, rekan bisnismu, pers, mereka akan mencabik-cabikmu hidup-hidup. Mereka akan menghakimi aku, dan yang lebih buruk, mereka akan menghakimimu karena membawa seorang pembantu rumah tangga biasa ke jamuan makan paling eksklusif tahun ini. Arjuna mengambil tangan Melati di antara tangannya, menjalin jari-jari mereka dengan keteguhan yang protektif dan tak tergoyahkan. Dengarkan aku baik-baik, Melati, ia mengucapkan dengan nada yang tidak menerima bantahan, namun syarat kelembutan tanpa batas. Dunia yang kamu bicarakan itu, dunia berlian palsu, kekayaan warisan, dan senyum plastik, tidak bernilai apa-apa sama sekali. Aku pernah menjadi raja dunia kristal itu dan aku bersumpah aku hampir mati kedinginan di atas tahtaku sendiri. Kamu bukan karyawan biasa. Kamu adalah pilar keluarga ini. Kamu adalah wanita yang mengajariku menjadi ayah. Wanita yang membangun kembali jiwaku keping demi keping ketika aku sendiri percaya itu sudah hancur tanpa harapan. Jika mereka mau menghakimi, biarkan mereka menghakimi. Aku hanya ingin seluruh dunia tahu siapa sebenarnya pemilik hatiku. Air mata muncul di mata Melati. Simpul di tenggorokannya menghalanginya merumuskan jawaban, tetapi tekanan tangannya yang membalas genggaman Arjuna sudah lebih dari cukup. Janji itu telah tersegel. Malam Sabtu, ballroom besar di Hotel Mulia Senayan adalah sarang kemewahan, kekuasaan, dan kemegahan. Lampu-lampu kristal gantung menerangi ratusan orang yang berpakaian dengan merek-merek paling eksklusif di dunia. Ada politisi, konglomerat teknologi, dan pewaris dinasti-dinasti lama. Di pintu masuk utama, kilatan kamera fotografer meledak tanpa henti seperti badai cahaya putih, menangkap kedatangan penuh kemenangan para elit. Ketika limusin hitam Arjuna Wicaksono berhenti di depan karpet merah, bisikan penuh antisipasi menjalar di kerumunan wartawan. Sang miliarder praktis telah menghilang dari kehidupan publik. Mereka mengharapkannya turun dari mobil dengan air muka es yang biasa, mungkin ditemani pewaris baru yang bersedia menyatukan kekayaannya dengan kekayaannya sendiri setelah putus yang menggemparkan dan mendadak dengan Devina Hartono. Sopir membuka pintu belakang. Arjuna turun lebih dulu. Ia mengenakan tuxedo hitam yang pas sempurna di tubuhnya yang tegap. Tetapi yang mengejutkan semua orang adalah ekspresinya. Tidak ada keangkuhan atau penghinaan, yang ada adalah ketenangan mutlak. Ia berbalik ke dalam kendaraan dan mengulurkan tangannya. Dari limusin muncullah Melati. Ia tidak mengenakan perhiasan menyilaukan atau kalung berlian yang meneriakan nilainya dalam rupiah. Ia mengenakan gaun malam yang elegan dan mengalir dalam warna biru tengah malam dengan potongan klasik tanpa kemewahan berlebihan, yang menonjolkan keindahan alami kulitnya dan kedalaman matanya. Rambutnya disanggul rapi namun sederhana. Ia tidak bersaing dengan kemewahan acara, ia melampauinya. Ia memancarkan martabat, kedamaian, dan keanggunan yang tidak bisa dibeli oleh kartu kredit tanpa batas manapun. Arjuna melingkarkan lengannya di pinggang Melati, merapatkannya dengan kealamiahan yang protektif dan bangga. Mereka berjalan bersama di karpet merah,
Mengabaikan hiruk-pikuk wartawan yang meneriakkan nama sang konglomerat dan bertanya dengan panik tentang identitas wanita misterius itu. Saat memasuki ballroom utama yang luas, efeknya langsung terasa. Percakapan terhenti. Kepala-kepala menoleh. Di salah satu meja dekat lantai dansa terdapat kelompok teman-teman Devina Hartono, yang mulai berbisik penuh racun di balik gelas-gelas minuman bersoda mewah mereka. Langsung mengenali wajah wanita yang menurut gosip kalangan sosialita telah merebut kerajaan dari sahabat mereka. Melati merasakan tekanan 100 tatapan tertuju padanya dan untuk sesaat ia goyah, mencengkeram lengan Arjuna. Ia, merasakan kegugupannya, berhenti di tengah ballroom di hadapan tatapan tertegun rekan-rekan bisnisnya. Ia sedikit membungkuk dan tanpa peduli sedikit pun siapa yang sedang menonton, mendaratkan ciuman yang penuh dan disengaja di kening Melati. Berbisik di telinganya, "Tatap aku saja. Sisa ruangan ini tidak ada." Dan memang begitulah. Makan malam berlangsung di antara sapaan diplomatik dan tatapan sembunyi-sembunyi, tetapi Arjuna membuat jelas dengan bahasa tubuhnya bahwa setiap ketidakhormatan terhadap pendampingnya akan dianggap sebagai deklarasi perang dagang dan personal. Ketegarannya sedemikian rupa sehingga bahkan para kritikus paling garang pun akhirnya menundukkan pandangan. Puncak malam tiba ketika pembawa acara meminta keheningan untuk mengumumkan penghargaan utama, penghargaan keunggulan properti yang diberikan untuk proyek terbaik tahun ini. Hadirin sekalian, penghargaan malam ini untuk pembangunan mengesankan kompleks bisnis Menara Wicaksono, sebuah tonggak arsitektur dan investasi senilai 4,5 triliun rupiah yang mendefinisikan ulang cakrawala ibu kota kita, diberikan kepada Bapak Arjuna Wicaksono. Suara itu bergema melalui pengeras suara, diikuti tepuk tangan yang membahana. Arjuna berdiri, mengancingkan tuksedonya, memberikan senyum terakhir kepada Melati, dan berjalan menuju panggung. Saat mengambil piala kristal dan mendekati mikrofon, seluruh ballroom tenggelam dalam keheningan penuh harap. Mereka mengharapkan pidato klasik tentang strategi pasar, nilai investasi, upaya korporat, dan kekuatan finansial perusahaannya. Arjuna menatap piala di tangannya selama beberapa detik, seolah tidak mengenali apa yang dipegangnya, lalu meletakkannya di samping di atas podium. Ia mengangkat pandangan dan menyapu ballroom dengan mata gelapnya, hingga akhirnya berhenti di meja tempat Melati menatapnya dengan penuh pengabdian. "Saya sangat berterima kasih atas penghargaan ini." Arjuna memulai, suaranya yang kuat memenuhi setiap sudut ruangan yang luas. "Menara Wicaksono memang struktur yang mengesankan. Kami menggunakan baja paling kuat, beton paling tahan lama, dan teknologi paling canggih yang bisa dibeli dengan uang. Menara itu dirancang untuk bertahan dari gempa bumi, untuk melawan perjalanan waktu, dan untuk menjadi monumen kesuksesan finansial." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya bergema. Namun, lanjutnya, menurunkan nada menjadi lebih intim dan mendalam, "Tahun terakhir ini telah mengajarkan saya pelajaran yang tidak bisa ditunjukkan oleh universitas bisnis manapun dan neraca keuangan manapun. Saya menyadari bahwa seorang pria bisa membangun benteng setinggi 1000 meter, mengisinya dengan marmer terbaik, membentenginya dengan sistem keamanan tercanggih di planet ini, dan menimbun kekayaan tak terhitung di dalamnya. Dan tetap hidup dalam kehancuran total. Sebuah gedung kaca bisa menyentuh langit, tetapi jika tidak ada cinta di fondasinya, jika tidak ada tawa di lorong-lorongnya, jika tidak ada yang menunggumu saat lampu dipadamkan, bangunan itu bukan kemenangan. Itu hanyalah makam mewah." Bisikan terkejut menjalar di meja-meja para hadirin. Para konglomerat saling berpandangan, bingung oleh kerentanan yang tak biasa dari pria yang mereka kenal sebagai predator paling ganas di pasar properti. "Saya menghabiskan bertahun-tahun melarikan diri dari rasa sakit, percaya bahwa kekuasaan dan jarak akan melindungi saya dari kerapuhan manusia." Arjuna melanjutkan, tanpa sedetik pun mengalihkan tatapannya dari Melati. "Saya membangun tembok begitu tinggi sehingga akhirnya meninggalkan anak-anak saya sendiri di luar, dalam kedinginan. Tetapi kehidupan, dalam kebijaksanaannya yang luar biasa dan tak terpahami, mengirimkan saya sebuah keajaiban. Keajaiban yang berbalut kesederhanaan dan dipersenjatai dengan kesabaran tanpa batas. Keajaiban yang tidak menghakimi saya karena keangkuhan saya,
tetapi memiliki keberanian untuk mengajari saya hari demi hari apa artinya sesungguhnya membangun sebuah rumah. Arjuna menunjuk langsung ke meja melati, mengabaikan protokol dan formalitas acara. Keajaiban itu bernama melati. Dia tidak menginvestasikan triliunan di perusahaan saya. Dia menginvestasikan hatinya pada anak-anak saya. Dia mengembalikan kemampuan saya untuk merasakan, untuk tertawa, dan untuk menjadi ayah yang layak dimiliki Raka dan Bayu. Jadi meskipun saya menerima penghargaan ini untuk Menara Wicaksono, saya ingin kalian semua tahu bahwa karya terbesar, terpenting, dan paling tak bisa dihancurkan dalam seluruh hidup saya bukan terbuat dari beton atau baja. Ia terbuat dari cinta tanpa syarat yang telah saya temukan di sisinya. Melati, terima kasih karena menjadi fondasi tak tergoyahkan keluarga kami. Aku mencintaimu. Ballroom tenggelam dalam keheningan yang begitu pekat sehingga napas para undangan bisa terdengar. Tidak ada tepuk tangan segera, hanya dampak murni dari kebenaran mutlak yang baru saja dinyatakan di hadapan orang-orang paling dangkal di kota ini. Melati, dengan air mata mengalir bebas di wajahnya dan senyum kebahagiaan murni, membawa kedua tangannya ke mulut. Dan kemudian, tiba-tiba, seorang kontraktor veteran di salah satu meja belakang berdiri dan mulai bertepuk tangan. Beberapa detik kemudian, seluruh ruangan meledak dalam ovasi yang jauh melampaui yang sebelumnya. Mereka tidak bertepuk tangan untuk sang konglomerat, mereka bertepuk tangan untuk sang manusia. 2 jam kemudian, jauh dari kebisingan, kilatan kamera, dan kemewahan palsu, Arjuna dan Melati kembali ke Mensyahn. Mereka telah melarikan diri dari gala sebelum tarian terakhir. Malam itu sejuk dan sunyi. Saat memasuki rumah, kehangatan rumah langsung menyelimuti mereka. Kontra sempurna dengan ballroom acara yang dingin yang baru saja mereka tinggalkan. Bu Sari, yang telah menjaga anak-anak, memberitahu mereka dengan senyum penuh persekongkolan bahwa si kembar sudah tidur pulas di kamar mereka. Melati, melepas hak sepatunya di lobi dengan helaan napas lega, menggenggam tangan Arjuna dan bersama-sama mereka berjalan dalam diam menuju sayap barat. Mereka memasuki kamar besar Raka dan Bayu. Cahaya redup lampu tidur menerangi 2 tempat tidur kembar. Anak-anak tidur dengan damai, napas mereka berirama, tidak menyadari bahwa ayah mereka baru saja menantang seluruh dunia demi mereka. Arjuna membungkuk di atas tempat tidur Raka, membetulkan selimut dengan lembut di bahu kecilnya, lalu melakukan hal yang sama untuk Bayu, memberikan ciuman di keningnya. Melati mengamati dari ambang pintu, hatinya meluap dengan kedamaian mutlak. Mereka keluar dari kamar meninggalkan pintu sedikit terbuka. Arjuna membimbing Melati menyusuri lorong yang remang-remang hingga tiba di tempat di mana segalanya telah berubah setahun yang lalu. Ruang makan sekunder berdinding biru pastel. Cahaya bulan menyusup melalui jendela-jendela kaca raksasa, memandikan ruangan dengan cahaya perak dan melankolis yang menerangi lembut potret-potret anak-anak yang berjajar di dinding dan meja kayu yang kosong. Itu adalah pemandangan yang sama di mana Arjuna, bersembunyi dalam bayangan, pertama kali melihatnya menyajikan makanan dengan sarung tangan kuningnya. Detik tepat ketika dinding esnya runtuh untuk selamanya. Arjuna berhenti di tengah ruangan. Ia melepaskan tangan Melati sejenak dan menatapnya dengan intensitas yang membuat waktu kembali berhenti. "Kamu serius di panggung tadi?" bisik Melati. Suaranya sedikit gemetar oleh beban emosional malam itu, memecah keheningan keperakan ruang makan. Arjuna tersenyum. Senyum tulus, bebas dari belenggu atau bayangan masa lalu manapun. Ia memasukkan tangan ke saku dalam tuxedo hitamnya dan melangkah ke arahnya. "Aku tidak pernah lebih jujur dalam seluruh hidupku, Melati," jawabnya, nadanya rendah dan tegas. "Aku sudah bilang bahwa aku tidak lagi tertarik membangun gedung pencakar langit tanpa makna. Yang aku inginkan hanyalah membangun masa depan kita." Di hadapan tatapan tertegun Melati, Arjuna Wicaksono berlutut untuk kedua kalinya dalam hidupnya di hadapannya. Tetapi kali ini ia bukan pria yang putus asa dan hancur, memohon pengampunan anak-anaknya. Ia adalah pria yang utuh, yakin akan takdirnya, mempersembahkan seluruh hidupnya. Dari sakunya ia mengeluarkan sebuah kotak beludru gelap yang kecil. Saat membukanya,
Cahaya bulan memancing kilatan dari dalamnya. Itu bukan cincin mencolok berlian 5 karat seperti yang biasa dikenakan Devina, yang dirancang untuk memamerkan kekayaan. Itu adalah cincin yang halus, elegan, dan lembut, dimahkotai safir biru tua yang dikelilingi berlian-berlian kecil, cerminan sempurna dari ketenangan dan cahaya yang telah ia bawa ke dalam kehidupannya. Aku tahu aku sudah menyerahkan hatiku padamu, aku tahu anak-anak sudah menyerahkan hati mereka, dan aku tahu kita sudah menjadi keluarga dalam segala arti kata Arjuna sambil mendongak, menghubungkan matanya dengan mata melati. Tapi aku ingin ini resmi. Aku ingin kamu berbagi nama keluargaku, hidupku, pagi-pagiku di ruang makan ini, dan malam-malamku merawat Raka dan Bayu. Aku ingin terbangun di sisimu setiap hari selama sisa hidupku. Melati Purnama, maukah kamu menikah denganku? Melati menatap pria di hadapannya, sang titan yang telah menundukkan keangkuhannya demi cinta. Ia menatap ruang makan, rumah yang telah mereka bangun dari abu kesedihan, dan akhirnya menatap cincin itu. Air mata, kali ini dari kegembiraan yang mutlak dan meluap-luap, kembali mengalir. Ia tidak butuh sepersekian detik pun untuk berpikir. Ya, bisiknya dengan suara yang tersedak oleh emosi, menjatuhkan tasnya ke lantai. Ya, 1000 kali ya, Arjuna. Ia menyematkan cincin di jarinya, tangan mereka saling pas dengan sempurna. Ia berdiri dan memeluknya dalam dekapannya, mengangkatnya sedikit dari lantai. Ciuman yang mereka bagi di bawah cahaya bulan tidak memiliki saksi, tidak ada kilatan kamera, tidak ada tepuk tangan dari kalangan sosialita. Itu adalah ciuman yang sunyi, mendalam, dan abadi, berlabuh pada kepastian bahwa badai terburuk telah berlalu. Keesokan paginya, matahari akan kembali terbit. Ruang makan biru pastel akan kembali dipenuhi teriakan kanak-kanak Raka dan Bayu, dengan tumpahan jus, dengan tawa membahana sang miliarder yang belajar bermain di lantai, dan dengan tatapan penuh cinta dari wanita yang mengubah Mensyah dingin menjadi harta terbesar di dunia. Kerajaan finansial Arjuna Wicaksono akan terus ada di luar sana, di kota yang riuh, tetapi ia akhirnya telah memahami bahwa kekayaan sejatinya, hartanya yang tak ternilai dan tak lekang oleh waktu, selamanya bersemayam dalam kehangatan tak tergoyahkan rumahnya. Tamat.